100 juta untuk satu dosis bubuk kondensasi Qi. Yingji mengulangi tawarannya, lalu berkata, ini harga tertinggi yang bisa kutetapkan. Jika kau tidak puas, aku akan memanggil leluhur untuk meminta petunjuk. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, harga ini sudah bagus. Sejujurnya, menjual satu dosis bubuk kondensasi Qi seharga 100 juta jauh di luar ekspektasi Zhao Chen. Awalnya, ia berpikir menjualnya seharga 40 hingga 50 juta sudah cukup bagus. Yingji menghela napas lega. Membeli bubuk kondensasi Qi seharga 100 juta memang tidak murah, tapi juga tidak rugi. Intinya, masih sangat berharga. Lagi pula, efek dari bubuk Qi kondensasi adalah untuk membantu kultivator menerobos ke alam Qi pendengaran. Pemenang sebelumnya membeli pil pembersih sumsum dari Zhao Chen, yang dapat meningkatkan seorang kultivator dari alam pengubah tendon ke alam pembersih sumsum. Setiap pil berharga 20 juta. Dibandingkan dengan alam pembersih sumsum, alam pendengar Qi lah yang benar-benar menandai masuknya seseorang ke ambang kultivasi. Kekuatan yang dikeluarkan oleh seorang kultivator alam pendengar Qi tak tertandingi oleh 10 kultivator alam pembersih sumsum. Dari perspektif ini, menghabiskan 100 juta untuk membeli bubuk kondensasi Qi dan kesempatan untuk meningkatkan ke alam mendengarkan Qi benar-benar sepadan. Sayangnya, Zhao Chen tidak punya banyak bubuk kondensasi Qi. Kalau tidak, Yingji pasti sudah menelepon leluhur dan memintanya untuk segera mengumpulkan uang. Ia harus membeli bubuk kondensasi Qi sebanyak yang ada, meskipun itu berarti menjual semua miliknya. Setelah Anda mencapai alam Qi pendengaran, ada banyak cara untuk mendapatkan kembali 100 juta itu. Dibandingkan dengan sikap Yingji yang santai, ekspresi Hao Li terlihat canggung dan tertekan. Ia bukan murid keluarga petani, juga bukan pewaris generasi kedua yang kaya. Meskipun ia telah mengumpulkan sejumlah tabungan selama bertahun-tahun berkat keluarga di tepi danau, ia juga telah menghabiskan banyak uang. Akan sangat sulit baginya untuk mengumpulkan 100 juta dalam waktu singkat. Melihat ekspresi Hao Li, Zhao Chen menebak situasinya dan berkata sambil tersenyum, mari kita ikuti perkembangan zaman. Untuk 100 juta yuan untuk membeli bubuk kondensasi Qi, Anda dapat memilih untuk membayar penuh secara langsung atau mencicil. Mendengar ini, kepahitan dan kekecewaan Hao Li langsung sirna. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa pengaturan Zhao Chen itu semua demi dirinya? Seketika, hatinya dipenuhi rasa syukur, dan suaranya tercekat oleh emosi. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia terus mengucapkan terima kasih padanya. Yingji berkata dengan penuh emosi, Zhao Chen, sungguh suatu berkah yang kami peroleh di kehidupan lampau karena mengenalmu. Pernyataan ini disetujui oleh Hao Li dan Cheng Haoyu. Zhao Chen sedikit malu dengan pujian itu dan bercanda. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan ini. Tidak peduli seberapa banyak Anda memuji saya tidak akan memberi Anda diskon. Yingji terkekeh dan berkata, harga 100 juta itu sangat adil. Kami bisa dibilang untung. Bagaimana mungkin Anda memberi kami diskon? Saya akan meminta keluarga saya mentransfer uangnya kepada Anda sekarang juga. Ia mengeluarkan ponselnya, menghubungi leluhurnya, dan menjelaskan situasi mengenai bubuk kondensasi Qi. Setelah mendengar khasiat bubuk kondensasi Qi, leluhur pemenang bahkan tidak menanyakan harganya sebelum berteriak penuh semangat, ada berapa pil ini? Kita minum semuanya. Yingji menjawab, 2 porsi, 1 untukku dan 1 untuk Hao Li. Hanya 2 porsi? Leluhur pemenang kecewa, tetapi segera menenangkan diri dan berkata, berapa harga bubuk kondensasi Qi? 100 juta? Tidak mahal sama sekali, sangat hemat biaya. Saya akan segera meminta seseorang mentransfer uangnya ke kartu bank Zhao Chen. Beritahu Zhao Chen bahwa lain kali dia membuat bubuk kondensasi Qi, dia harus menghubungi kami. Kami, para pemenang, akan meminumnya sebanyak yang Anda minum. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan seseorang ke alam Qi pendengar. Jika para pemenang kami dapat membudidayakan selusin atau 20 kultivator alam Qi pendengar karena pil ini, manfaatnya akan tak terkira, jauh melebihi beberapa miliar. Setelah menutup telepon, Yingji menyampaikan apa yang dikatakan leluhurnya kepada Zhao Chen. Zhao Chen mengangguk setuju baiklah. Saya pasti akan menghubungi Anda, para pemenang, sesegera mungkin jika saya perlu membuat bubuk kondensasi Qi lagi di masa mendatang. Sebenarnya, dia tidak akan membuat bubuk kondensasi Qi dalam waktu dekat. Dia baru saja memindahkan Emprores Res dan Ghost Grass ke dasar penanaman tanaman obat, dan langsung memetik lebih banyak cabang dan daun bisa dengan mudah menyebabkan kegagalan penanaman. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti mengorbankan gambaran besar demi keuntungan kecil. Dia hanya akan membuat bubuk kondensasi Qi lagi setelah Emprores Res dan Ghost Grass berhasil tumbuh. Hao Li tidak punya 100 juta, jadi ia mengumpulkan 30 juta dan mentransfernya ke Zhao Chen terlebih dahulu. Sisa 70 juta akan dibayarkan secara mencicil, dengan tujuan melunasinya dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Zhao Chen tidak hanya tidak mengeluh, tetapi juga berkata, bukankah 6 bulan atau setahun terlalu terburu-buru? Rumah Lakesi Demyu butuh uang untuk operasionalnya, dan kamu juga butuh uang untuk membeli berbagai macam material. Kalau kamu kekurangan uang,
beberapa tahun lagi tidak masalah. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Mendengar ini, Hao Li begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Dia memberikan 2 porsi ki kental yang tersisa kepada Yingji dan Hao Li, yang segera menyimpannya di cincin penyimpanan mereka, bersiap untuk memilih waktu terbaik untuk mengambil bubuk ki kental dan menerobos ke alam ki pendengaran. Setelah kegembiraannya mereda, Yingji bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhao Chen, setelah kamu maju ke alam ki pendengaran, apakah kamu memahami kemampuan khusus apapun? Hao Li dan Cheng Haoyu juga tertarik dengan pertanyaan ini dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Chen. Keahlian khusus? Benar-benar ada. Zhao Chen juga berniat sedikit pamer. Jadi dia segera melepaskan serangan petirnya. Inilah petir yang kupahami setelah memasuki alam ki pendengaran. Agak mirip dengan cahaya pedang. Jangan tertipu oleh kelemahannya saat ini, yang hanya bisa ada di antara 2 jari. Kekuatannya masih besar. Sangat kuat. Ketidakpercayaan muncul di wajah Yingji dan 2 lainnya. Itu cuma 2 jari yang dililit listrik. Sekuat apapun itu, setidaknya dari segi penampilan, itu sama sekali tidak sebanding dengan jimat petir. Zhao Chen terkekeh dan berkata, apa? Kau tidak percaya padaku? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Pengingat yang baik, jangan takut. Yingji dan 2 orang lainnya menatap tajam ke arah petir di ujung jari Zhao Chen, penasaran seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh sambaran petir kecil ini. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya, mengambil sebuah jarum secara acak, memegangnya di antara jari-jarinya, lalu berbalik, mengarahkan jarinya ke dinding di sampingnya, dan berkata, perhatikan baik-baik, aku akan menembak. Yingji dan 2 orang lainnya menatap dengan mata terbelalak, tidak berani berkedip karena takut kehilangan momen kegembiraan. Zhao Chen melengkungkan bibirnya membentuk senyum puas, lalu melepaskan jari-jarinya. Namun, keadaan berubah tak terduga. Jarum di antara jari-jarinya tidak terlempar keluar. Sebaliknya, jarum itu jatuh langsung ke tanah. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, dan suasananya menjadi sangat canggung. Setelah beberapa saat, Yingji dan 2 orang lainnya tersadar dan tertawa terbahak-bahak. Yingji tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di wajahnya. Sambil menunjuk jarum-jarum di tanah, ia bertanya, apakah ini yang kau maksud dengan kekuatan besar? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Chen merasa malu sekaligus bingung. Kenapa tidak ditembakkan? Seharusnya itu tidak terjadi. Hao Li berkata, kamu tidak menggunakan tenaga apapun tadi. Bagaimana jarum ini bisa tertembak? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak mengerti. Aku menggunakan prinsip meriam elektromagnetik untuk meluncurkan jarum. Aneh, aku berlatih dengan lancar sebelumnya. Jadi mengapa aku gagal kali ini? Dia benar-benar tidak mau menyerah, jadi dia membungkuk, mengambil jarum, dan hendak melanjutkan mencoba. Cheng Haoyu tiba-tiba berkata, tunggu, biarkan aku melihat jarummu. Zhao Chen tidak mengerti apa yang akan dilakukan Cheng Haoyu, tetapi dia tetap menyerahkan jarum itu kepadanya. Setelah memeriksa jarum itu sebentar, Cheng Haoyu bertanya, apakah ini jarum emas? Emas murni? Ya. Zhao Chen mengangguk. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa yang ia keluarkan dari cincin penyimpanannya kali ini adalah jarum emas, bukan jarum perak yang biasa ia gunakan untuk berlatih. Cheng Haoyu tersenyum kecut dan berkata, emas dan perak bukanlah bahan magnetik. Jika kau menggunakannya sebagai peluru untuk senjata elektromagnetik, tak heran senjata itu tak akan menembak. Emas dan perak tidak bersifat magnetis? Zhao Chen benar-benar tidak tahu hal ini. Lagi pula, itu bukan jurusannya, dan dia tidak menemukan hal serupa ketika mencari informasi terkait di internet. Namun, ia segera mengajukan pertanyaan lain. Itu tidak benar. Saya pernah berlatih dengan jarum perak sebelumnya, dan saya berhasil meluncurkannya. Cheng Haoyu juga terkejut, coba saya lihat jarum perak yang Anda gunakan. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan jarum perak. Cheng Haoyu mengambilnya, memeriksanya dengan cermat, menguji elastisitas dan ketangguhannya, lalu berkata sambil tersenyum, apakah Anda membeli jarum perak sekali pakai ini dari apotek? Zhao Chen mengangguk ya, ada apa? Cheng Haoyu berkata, ini bukan perak murni, ini logam paduan, itulah sebabnya ia bersifat magnetis. Banyak jarum perak sekali pakai yang dijual di pasaran terbuat dari bahan ini. Di satu sisi, biaya produksinya murah, dan di sisi lain, jarum jenis ini lebih keras, sehingga lebih mudah digunakan daripada jarum perak murni atau emas. Zhao Chen kemudian menyadari kebenarannya, jadi begitulah. Aku penasaran kenapa jarum perak itu begitu lunak. Ternyata jarum itu sama sekali bukan perak. Ia lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kau tahu semua ini? Cheng Haoyu menjawab, saya mengambil jurusan fisika di perguruan tinggi, jadi saya cukup paham tentang elektromagnetisme. Selain itu, bisnis keluarga kami bergerak di bidang produk medis. Mungkin jarum perak yang Anda gunakan diproduksi oleh salah satu anak perusahaan kami. Zhao Chen tiba-tiba tersadar.
Dan Haoli mendecakkan lidahnya karena takjub. Kamu benar-benar belajar fisika? Aku tak percaya. Cheng Haoyu memutar bola matanya dan berkata dengan kesal. Apanya yang tidak masuk akal? Kamu boleh suka anime, tapi aku tidak boleh suka fisika. Kalau aku bukan putra tunggal ayahku, dan aku harus mewarisi bisnis keluarga, aku mungkin sudah jadi fisikawan muda yang terkenal. Takdir memang sulit ditebak. Sialan. Haoli mengacungkan jari tengah. Kelewat batas bualanmu. Kalau saja takdir bisa memberiku keberuntungan dan aku bisa menjadi taipan kaya generasi kedua, aku akan sangat senang. Aku akan melakukannya sesering yang aku mau. Diam, kamu berpikiran kotor. Zhao Chen, Cheng Haoyu, dan Yingji berkata serempak. Selanjutnya, atas desakan Cheng Haoyu, Zhao Chen kembali berlatih meriam elektromagnetik. Benar saja, dengan jarum perak paduan, semuanya berjalan lancar. Jarum itu melesat keluar dengan suara wos, menembus dinding tebal dan menancap tepat di pohon di halaman. Melihat ini, Yingji dan Haoli terkejut, mulut mereka menganga dan berseru berulang kali. Kekuatan ini tidak hanya kuat, tapi benar-benar mendominasi. Ya ampun, kalau ini digunakan sebagai senjata tersembunyi, mustahil untuk bertahan. Hanya Cheng Haoyu yang menunjukkan bahwa ia sudah menduga hal ini. Ia kemudian menjelaskan pengetahuan yang relevan tentang railgun elektromagnetik kepada Zhao Chen, yang jauh lebih baik daripada sekadar membaca informasi daring. Hal ini tidak hanya membantu Zhao Chen lebih memahami prinsip-prinsip railgun elektromagnetik, tetapi juga memberinya banyak wawasan dan pemahaman baru tentang penggunaannya. Baik Haoli maupun Yingji tidak mengerti topik yang mereka bicarakan. Namun, Yingji tidak membuang waktu, ia menemukan informasi kontak penjual anggur 1000 hari di forum kultivator dan menelepon. Setelah Zhao Chen dan Cheng Haoyu menyelesaikan diskusi penelitian ilmiah mereka, Yingji segera melaporkan, saya telah menghubungi orang yang menjual anggur 1000 hari. Dia juga berada di provinsi Sishu, tetapi di kota Jiangyang. Dia terlalu sibuk untuk datang ke Rongcheng, jadi dia meminta kami untuk pergi ke kota Jiangyang untuk melakukan transaksi. Haoli bertanya dengan rasa ingin tahu, lokasi produksi Jiangyang Lao Jiao? Orang tahu ini tidak mungkin berbisnis minuman keras, kan? Yingji menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, dan aku tidak bertanya. Kapan Anda setuju untuk membuat kesepakatan? Tanya Zhao Chen. Yingji menjawab, besok, lebih cepat lebih baik. Kalau kita tunda, orang lain mungkin akan menukarnya dengan pil pemurni Qi, dan kita akan rugi besar. Benar. Zhao Chen mengangguk dan menyarankan, kita harus berangkat hari ini, bermalam di Jiangyang, dan langsung mengunjungi rekan Tao itu besok pagi. Tapi Cheng Haoyu cepat-cepat berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya istirahat saja. Beristirahat di tempat tidur atau di mobil sama saja. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Fatihau, bantu aku, ayo bantu Cheng Haoyu masuk ke mobil. Zhao Chen memanggil, dan ia dan Haoli, masing-masing di samping, membantu Cheng Haoyu keluar pintu dan masuk ke dalam SUV Mercedes-Benz G55 miliknya. Yingji berkata, kapan kamu beli mobil? Seleramu bagus. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa nyetir? Zhao Chen menjawab, aku tidak bisa, tapi wanita tulang bisa. Yingji mengangguk, lalu bertanya, apakah ada SIM? Ini. Zhao Chen bingung. Dia belum pernah benar-benar mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Tentu saja tidak, kau tahu situasinya. Setelah tahun baru, aku akan mendaftarkannya di sekolah mengemudi. Aku yakin dengan tingkat keahliannya, dia akan mendapatkan SIM dengan sangat cepat. Begitu keempatnya berada di dalam mobil, Yingji segera menyalakan mesin dan melaju menuju kota Jiangyang. 3 jam kemudian, rombongan tiba di Jiangyang. Ini adalah kota anggur yang terkenal, tempat lahirnya baijiu beraroma kuat. Saking kuatnya, setelah turun dari mobil, Haoli menarik napas dalam-dalam dan berseru. Pantas saja ini kota anggur, udaranya dipenuhi aroma anggur yang harum. Benarkah? Aku tidak bisa mencium baunya. Cheng Haoyu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi tidak bisa mencium bau alkohol sama sekali. Haoli berkata dengan ekspresi serius, kamu harus menciumnya dengan hati-hati. Tentu saja kamu tidak bisa menciumnya hanya dengan mengandalkan hidungmu. Sialan. Cheng Haoyu kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu dan mengacungkan jari tengah. Karena hari sudah larut dan janji temu untuk keesokan harinya, Zhao Chen dan rekan-rekannya tidak langsung pergi menemui rekan Taois penjual anggur itu. Mereka malah mencari hotel dan bermalam di sana. Keesokan paginya, Yingji menghubungi pihak lainnya, dan di bawah bimbingan mereka, kelompok itu tiba di sebuah villa pegunungan di pinggiran kota. Tempat ini terletak di dekat gunung dan di tepi air, dengan pemandangan indah, bagaikan negeri dongeng, yang membuat Zhao Chen dan kawan-kawannya sangat iri. Namun, begitu mereka dibawa ke resor, mereka menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang mereka bayangkan. Di ruang tamu villa, selain Zhao Chen dan kelompoknya, ada 3 orang lainnya. Dilihat dari aura yang terpancar dari ketiga orang ini,
Dapat dipastikan bahwa mereka juga adalah para kultivator. Yingji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbisik, mungkinkah ketiga orang ini juga ada di sini untuk anggur 1000 hari? Sangat mungkin. Pengamatan Zhao Chen jauh lebih rinci daripada Yingji. Ada residu obat di bawah kuku mereka. Dan ada aroma obat samar di tubuh mereka, yang jelas menunjukkan bahwa mereka sering berurusan dengan tanaman obat. Hao Li mendekat dan berkata, "Saudara Zhao, apakah Anda mengatakan bahwa mereka bertiga adalah alkemis?" Zhao Chen mengangguk sangat mungkin. Yingji mengerti dan berkata, "Tampaknya rekan Taois penjual anggur 1000 hari itu sangat licik. Sambil mengundang kita, dia juga mengundang sekelompok orang lain. Dia ingin kita bertarung seperti kerang dan burung bangau, sementara dia duduk diam dan meraup keuntungan, mencari keuntungan sebesar-besarnya." Zhao Chen dan dua orang lainnya setuju dengan pernyataan Yingji. Pada saat yang sama, ketiga alkemis itu juga mengamati Zhao Chen dan kelompoknya. Ekspresi santai mereka langsung berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Duduk di tengah adalah seorang alkemis tua, berambut putih dan berwajah muda, begitu terawat sehingga usianya yang tepat mustahil untuk diketahui. Dua alkemis lain yang berdiri di sampingnya jauh lebih muda, kemungkinan besar murid-muridnya. Sang alkemis tua memberi isyarat dengan marah kepada muridnya di sebelah kiri dan berkata, "Shangku, pergilah dan tanyakan kepada anak-anak muda ini apa tujuan mereka ke sini." "Ya," jawab Shangku hormat, lalu berbalik dan berjalan menghampiri Zhao Chen dan yang lainnya. Ia langsung bersikap arogan, mengangkat kepala, dan berkata dengan nada angkuh, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalau demi anggur 1000 hari, lupakan saja dan enyahlah." Dia sangat dimanja. Di dunia kultivasi saat ini, alkemis merupakan profesi yang langka dan sangat diminati. Terutama mereka yang gurunya terkenal di bidang alkimia menerima lebih banyak sanjungan. Mereka juga sering menggunakan nama guru mereka untuk melanggar otoritas mereka. Seiring waktu, hal ini menjadi kebiasaan. Kecuali guru mereka, beberapa alkemis senior, dan para ahli di dunia kultivasi, mereka berbicara kepada semua orang dengan nada arogan dan merendahkan yang sama. Sayangnya, kali ini Shangku memilih orang yang salah untuk diajak berpura-pura. Yingji bukan orang yang bisa diremehkan. Ia langsung membalas, "Fatih Hao, apa kau dengar anjing itu menggonggong?" Hao Li bereaksi cepat. Dengan sempurna memerankan pria sejati. "Aku sudah dengar, itu mengerikan. Ada apa dengan orang-orang sekarang? Mereka bahkan tidak mengikat anjing mereka, membiarkan mereka berkeliaran bebas dan menggonggong. Apa mereka tidak takut ditangkap dan dijadikan hotpot daging anjing?" Wajah Shangku langsung menjadi gelap, dan dia meraung, "Beraninya kau menghinaku?" Yingji meliriknya sekilas dan berkata, "Apa kami mengutukmu? Kami mengutuk anjing-anjing kasar yang menggonggong sembarangan pada orang. Apa kau pikir kau salah satu dari anjing-anjing itu?" Hao Li mengacungkan jempol padanya. "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bersemangat mengakui dirinya anjing. Sobat, kamu hebat." Shangku sangat marah. Sejak menjadi ahli alkimia, ia selalu dipuja dan disanjung kemanapun ia pergi. Ia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Ia hampir meledak marah, tetapi sang alkemis tua langsung angkat bicara, berkata dingin, "Tidakkah menurutmu tidak sopan membuat tuduhan terselubung seperti itu? Minta maaflah kepada muridku dan keluarlah dari istana ini, dan aku tidak akan membalas kekasaranmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama ayahmu." Yingji mencibir, "Pantas saja muridmu begitu sombong, ternyata balok atasnya bengkok. Kurasa kau sehat walafiat, tidak buta atau tuli, jadi bagaimana mungkin kau berbohong dengan mata terbuka? Dalam hal ini, jelas muridmu yang lebih dulu bersikap kasar. Kalau kau ingin orang lain bersikap sopan padamu, maka kau sendiri juga harus bersikap sopan. Dasar gadis kecil yang berlidah tajam, tega sekali menceramahiku seperti itu." Sang alkemis tua mengangkat sebelah alisnya, kilatan tajam terpancar di matanya. Kedua muridnya semakin marah. Salah satu dari mereka meraung, "Tahukah kalian siapa guruku? Dia Bai Yuting, alkemis agung yang dikenal sebagai Raja Herbal. Beraninya kalian bersikap tidak hormat kepadanya? Berlututlah dan minta maaf sekarang juga." Shangku, yang telah lama menahan amarahnya, hendak bergegas dan memberi Yingji pelajaran. Namun, dia akhirnya gagal mendekati Yingji. Wanita tulang melangkah maju, menghalangi jalan Yingji. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menghunus wakizashi-nya. Ujungnya mengarah tepat ke jantung Shangku. Sementara itu, arwah Yingji muncul entah dari mana di belakang Shangku, cakar-cakar esnya mencekik lehernya. Jika ia berani melangkah maju lagi, arwahnya akan merobek arteri karotisnya. Menghadapi situasi ini, Shangku menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani melangkah lebih jauh. "Dua iblis dan monster, beraninya kalian bersikap sombong di hadapanku." Mata Bai Yuting melebar, memancarkan dua sinar cahaya yang tajam. Auranya sepenuhnya dilepaskan, dan gelombang energi yang bergejolak meledak dari tubuhnya, berubah menjadi dua bilah pedang tak terlihat yang melesat ke arah hantu wanita tulang dan Yingji secepat kilat. Yingji dan yang lainnya belum memasuki alam mendengarkan Ki,
Jadi persepsi mereka tentang Qi sangat samar. Saat mereka menyadarinya, bilah-bilah Qi sudah melesat ke arah wanita tulang dan roh hantu. Mereka tidak punya cara untuk membantu mereka dan hanya bisa berteriak, "Minggir!" Di saat kritis itu, Zhao Chen melancarkan serangannya. Gelombang energi dahsyat juga meletus dari tubuhnya, menghantam bilah energi yang datang dengan suara ledakan, dan seketika menghancurkan bilah energi tak terlihat itu. Raut wajah Bai Yuting tampak terkejut, lalu ia berseru, "Kau seorang kultivator di alam Qi pendengaran?" Kedua muridnya terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa? Seorang kultivator di alam Qi pendengaran? Guru, Anda pasti salah. Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia seorang kultivator di alam Qi pendengaran?" Zhao Chen menatap Bai Yuting dan berkata dengan dingin, "Kami memanggilmu, senior, karena usiamu, tapi kau tidak boleh bersikap tidak sopan. Bawahanmu arogan dan mendominasi, dan kau tidak hanya menuruti mereka, tetapi bahkan mengambil tindakan sendiri untuk membela mereka. Apa? Kau pikir kami mudah diganggu?" Wajah Bai Yuting memucat lalu memerah. Ia terbiasa bersikap sombong, kalau tidak, kedua muridnya tidak akan memiliki kepribadian yang begitu mendominasi. Ia tidak pernah menyangka suatu hari nanti ia akan dimarahi dan dicaci maki oleh seorang pemuda. "Anak muda, kau harus rendah hati. Jangan berpikir kau bisa sombong hanya karena kau berada di alam Qi. Aku masih bisa melumpuhkanmu." Bai Yuting memelototi Zhao Chen dan berkata sambil menggertakkan gigi. Zhao Chen tidak gentar. Ia balas melotot tanpa ragu dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Aku memang rendah hati terhadap para tetua yang dihormati. Tapi kalau sudah menyangkut kurang ajar tua yang bermoral buruk, aku tidak keberatan menampar mereka. Kau mau melumpuhkanku, ya? Ayo, lakukan. Kita lihat siapa yang melumpuhkan siapa pada akhirnya. Beraninya kau." Bai Yuting benar-benar murka. Auranya melonjak, dan ia menatap Zhao Chen seperti harimau pemburu, menunggu untuk menemukan kelemahan atau kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat. Suasana di ruang resepsi tiba-tiba menjadi sangat tegang. Saat itu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, "Tamu-tamu terhormat telah tiba. Saya, Yu, telah lalai menyambut Anda dengan baik. Mohon maafkan saya." Saat mereka sedang berbincang, seorang pria parubaya berusia 40-an, bertubuh gempal dan berwajah tersenyum Mbak Buddha Maitreya, muncul di ruang penerima tamu. Dia tampak tidak menyadari suasana tegang itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat menyesal. Saya punya beberapa urusan penting yang mendesak untuk diselesaikan dan membuat kalian semua menunggu." Namun, saat dia baru saja berbicara, sebuah tekanan kuat meledak dari tubuhnya, menekan Zhao Chen dan Bai Yuting. Kekuatan pria parubaya itu tidak hanya berada di alam Qi pendengaran, tetapi setidaknya di tahap akhir. Tekanan yang kuat menyebabkan ekspresi Bai Yuting berubah drastis, dan ia harus mundur beberapa langkah sebelum bisa sedikit meredakan tekanan tersebut. Zhao Chen juga merasakan aura kuat pria parubaya itu, tetapi ia tidak menyerah. Ia mendengus, menegakkan punggungnya, dan menahan tekanan sekuat gunung. Sejak menjalani kehidupan sebagai dukun, Zhao Chen telah menderita siksaan yang jauh melebihi apa yang pernah ia alami. Ia bahkan bisa menggertakkan gigi dan menahan siksaan itu, dan meskipun aura pria parubaya itu kuat, ia tak mampu menaklukkannya. Situasi ini sangat mengejutkan pria parubaya itu. Ia berseru, dan sangat terkejut karena Zhao Chen mampu menahan tekanannya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk melirik Zhao Chen beberapa kali lagi. Bai Yuting menatap Zhao Chen, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah menyangka Zhao Chen mampu menahan tekanan sebesar itu. Dibandingkan dengan itu, ia sendiri terpaksa mundur, yang cukup memalukan. Memikirkan hal ini, raut wajahnya semakin muram. Setelah menguasai situasi, pria parubaya itu menarik aura kuatnya dan menoleh ke arah para pelayan yang berdiri di samping, lalu berkata, "Mengapa kalian belum menyajikan teh untuk para tamu? Keluarkan daun teh kesayanganku dan seduhlah." Lalu ia berkata sambil tersenyum, "Rekan-rekan Taois, silakan duduk." "Terima kasih, Raja Anggur." Bai Yuting menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan kembali duduk di tempat duduknya semula. Meskipun ia sangat kesal karena pria parubaya itu telah mempermalukannya, ia hanya bisa menelan amarahnya karena anggur 1000 hari. Lagi pula, ia membutuhkan bantuan pria itu. Tentu saja, dalam hatinya, ia mengutuk pria parubaya dengan ID forum Raja Anggur itu berkali-kali. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih, Zhao Chen dan ketiga orang lainnya duduk. Wanita tulang itu tidak duduk. Ia malah menyingkirkan wakizashinya dan berdiri di belakang Zhao Chen, berpose seperti penjaga. Pria parubaya itu duduk dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum gelar, "Raja Anggur adalah julukan yang diberikan oleh rekan-rekan saya di industri ini. Saya baru mengisinya saat mendaftarkan akun forum saya. Nama keluarga saya Yu, dan nama saya Yu Tianqi. Bolehkah saya bertanya bagaimana kalian, sesama Taois, memanggil saya?" Shangku melangkah maju lagi dan memperkenalkan Bai Yuting rekan Taois Yu. "Ini mentor saya, alkemis agung Bai Yuting, yang dikenal sebagai Raja Herbal."
Yu Tianqi mengangkat sebelah alisnya, berdiri, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Jadi, ini Master Bai. Aku sudah lama mengagumi namamu." Bai Yuting akhirnya merasakan sedikit kekaguman yang dulu ia rasakan, dan tersenyum sambil membalas sapaan itu dengan menangkupkan tangannya rekan Taoisiu, "Kau terlalu baik. Sedikit ketenaranku tak ada apa-apanya." Yu Tianqi berkata, "Reputasimu bukan sekadar omong kosong, tapi sungguh termasyur. Aku benar-benar tidak tahu kau akan kembali hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mengesampingkan urusan terpenting dan pergi menyambutmu. Rekan Taoisiu, kau terlalu baik." Bai Yuting tersenyum lebar, cukup senang dengan sanjungan Yu Tianqi. Ia bahkan melirik Zhao Chen dengan provokatif, yang artinya jelas, "Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya aku, kan? Aku mungkin telah membuat lebih banyak pil daripada garam yang kau makan. Kau tidak layak bersaing denganku untuk mendapatkan anggur 1000 hari. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Kalau tidak, kau akan kehilangan muka nanti." Zhao Chen tersenyum, sama sekali mengabaikan provokasi Bai Yuting. Tatapan Yu Tianqi beralih saat itu, dan ia bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kalian disapa, rekan-rekan Taois? Aliran apa yang kalian anut?" Yingji dan dua orang lainnya berdiri satu demi satu dan memberikan perkenalan singkat. Yingji, seorang dukun. Hao Li, Dingxi. Cheng Haoyu, kultivasi ganda. Akhirnya, giliran Zhao Chen. Ia masih belum mengungkapkan aliran pemikirannya yang sebenarnya, dan terus menggunakan identitas palsunya Zhao Chen, alkemis. Yu Tianqi berseru, "Rekan-rekan Taois, kalian sungguh muda dan berbakat." Ia kemudian menatap Hao Li dan berkata sambil tersenyum, "Kita berasal dari garis keturunan yang sama. Saya juga seorang praktisi aliran Dingxi. Namun, saya tidak terlalu ahli dalam memasak. Seluruh energi saya dicurahkan untuk meneliti pembuatan anggur. Kedepannya, mari kita tetap berhubungan dan bertukar pikiran lebih sering." Hao Li sangat gembira dan buru-buru berkata, "Inilah yang selama ini aku harapkan. Bisa bertukar pikiran dengan rekan-rekan praktisi dari sekolah Dingxi akan sangat membantu kultivasi. Terlebih lagi, Yu Tianqi lebih unggul dari Hao Li dalam hal usia, tingkat kultivasi, dan pengalaman. Hao Li pasti akan gila jika menolak kesempatan sebaik ini." Bai Yuting kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhao Chen dan berkata dengan dingin, "Kau seorang praktisi aliran alkimia? Kau murid siapa?" Shangku berkata dengan angkuh, "Guruku memiliki senioritas yang sangat tinggi di sekolah alkimia. Karena Anda adalah seorang praktisi sekolah alkimia, mengapa Anda tidak berlutut, menyajikan teh, dan memberi hormat?" Mendengar ini, Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Dia adalah keturunan Wu Peng. Jika kita bicara soal senioritas, semua orang di dunia kultivasi pasti akan berlutut dan memanggilnya leluhur mereka. Dia terlalu malas berdebat dengan Shangku, takut mengotori dirinya sendiri, dan hanya berkata, "Kau tidak akan mengenali nama guruku meskipun aku memberitahumu." Bai Yuting mendengus, raut wajahnya menunjukkan rasa jijik. Menurutnya, Zhao Chen takut menyebut nama gurunya. Kenapa tidak? Pasti karena guru ini tidak terkenal. Ia mengabaikan Zhao Chen dan menoleh ke Yu Tianqi, lalu berkata, "Rekan Taoisiu, haruskah kita mulai transaksi kita? Adapun para penonton ini, biarkan mereka cepat bubar." Hao Li kesal, "Siapa yang kau sebut? Personel tak berwenang? Kami di sini juga untuk menukar anggur 1000 hari." Bai Yuting mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Rekan Taoisiu bilang untuk menukar anggur 1000 hari. Seseorang harus menggunakan pil yang bisa memurnikan qi. Kalian anak muda, yang bahkan belum dewasa. Bagaimana mungkin kalian punya pil seperti itu? Lelucon apa?" Zhao Chen terkekeh, "Maaf, kami sebenarnya punya beberapa." Bai Yuting mengangkat alis, hendak melanjutkan ejekannya, ketika Yu Tianqi tiba-tiba berkata, "Rekan-rekan Taois, jangan terburu-buru, izinkan saya mengatakan sesuatu. Bagaimana kalau begini? Mari kita keluarkan semua pil kalian dan bandingkan untuk melihat siapa yang paling kuat, dan saya akan memberikan anggur 1000 hari kepada orang itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana rencanamu untuk membandingkannya?" tanya Bai Yuting. "Sederhana," kata Yu Tianqi sambil tersenyum. "Saya telah mengundang seorang alkemis yang sangat dihormati dan terampil dari forum kultivator untuk memverifikasi dan mengevaluasi pil Anda. Saya jamin seluruh prosesnya akan adil, jujur, dan transparan." Yingji sedikit mengernyit dan berkata, "Senior Yu, saya punya pertanyaan. Karena Anda sudah mengundang seorang ahli alkimia dari forum kultivator, mengapa tidak memintanya untuk membuatkan pil untuk Anda?" Yu Tianqi menjelaskan, "Begini. Pembuatan pil berbeda dari hal lainnya. Jika Anda tidak memahami formula pil, betapapun terampilnya Anda tidak dapat membuat pil yang relevan. Tapi jangan khawatir, meskipun alkemis hebat ini tidak mengerti cara membuat pil yang memurnikan qi, levelnya dalam dakwah alkimia benar-benar tak diragukan lagi. Dengan dia yang bekerja, dia pasti bisa menilai kualitas pil secara akurat." Bai Yuting mencibir, "Kalian bahkan tidak mengerti prinsip paling dasar ini.
Tapi kalian berani datang dan bersaing denganku untuk mendapatkan anggur 1000 hari. Aku sarankan kalian segera pergi agar tidak mempermalukan diri sendiri. Yingji membalas dengan nada sarkastis, kau terus saja berusaha mengusir kami. Apa karena kau kurang percaya diri dengan pilmu dan takut kalah dari kami? Bai Yuting mencibir, kau pikir pilku bisa mengalahkan pilku? Lelucon sekali. Aku, Bai Yuting, sudah meracik pil selama lebih dari 60 tahun, dan sudah menghasilkan pil yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa menghancurkan kalian semua dengan salah satu pilku. Dia mengabaikan Yingji dan menoleh ke Yu Tianqi. Lalu berkata, rekan Taoisiu, aku ingin tahu siapa alkemis hebat yang kau undang ini? Jika reputasi dan kemampuannya saja tidak memadai, dia tidak berhak menilai pil buatanku. Bai Yuting berbicara dengan nada yang sangat arogan. Namun, ia memang memiliki kemampuan untuk bersikap arogan. Di dunia kultivasi, keahliannya dalam alkimia dan pembuatan obat termasuk di antara alkemis kelas 2, yang menumbuhkan kepribadiannya yang angkuh dan superior. Secercah ketidakpuasan terpancar di mata Yu Tianqi, tetapi ia segera menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, alkemis agung ini memang cakap dan terkenal. Dia tak lain adalah tetua gunung dingin yang terkenal di forum kultivator. Han Shanshou. Zhao Chen sedikit terkejut, merasa nama itu terdengar agak familiar. Setelah mengingat sebentar, saya ingat bahwa ini adalah sang alkemis yang telah memposting pesan pertanyaan tentang dirinya di forum para kultivator. Tentu saja, belakangan, sang alkemis inilah yang pertama kali berdiri dan meminta maaf kepadanya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa sang alkemis bernama Han Shanshou ini memang cukup terampil dan murah hati. Sangat berbeda dengan lelaki tua yang tidak sopan, Bai Yuting. Pada saat yang sama, Bai Yuting tertawa jadi itu dia. Kakeknya, Shan Yejin, dan aku adalah kenalan lama. Shan Han, oh, itu Han Shanshou. Meskipun anak ini masih muda, kemampuannya memang cukup tinggi. Ini juga karena tradisi belajar dan didikan yang baik dari keluarganya. Baiklah, biarkan dia yang menilai. Aku tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan, kata Zhao Chen. Dia sangat percaya diri dengan pil Qi pemurnian. Sekalipun wasit mengenal Bai Yuting, dengan kekuatan yang luar biasa, mustahil dia akan curang. Lagi pula, Yu Tianqi sedang menonton. Jangan tertipu oleh senyumnya. Dia sebenarnya sangat cerdik. Tujuannya adalah mendapatkan pil yang lebih baik. Jadi dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam masalah ini. Pamernya Bai Yuting tidak akan membantunya. Itu hanya akan membuatnya kehilangan poin. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, maka aku akan mengundang Pak Tua Han Shan keluar. Yu Tianqi bangkit dan pergi. Sesaat kemudian, ketika dia kembali ke ruang tamu, seorang wanita dingin dan mendominasi mengikutinya. Dia tidak lain adalah Shan Han, lelaki tua dari Han Shan. Bai Yuting menghampirinya sambil tersenyum lebar dan berkata, Shan Han, lama tak jumpa. Aku kakek Bai Mu. Shan Han menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu berkata dengan wajah tegas, aku tidak mengenalmu, tolong jangan mencoba menjalin hubungan denganku. Senyum Bai Yuting langsung membeku, dan ia buru-buru berkata, aku Bai Yuting, teman kakekmu. Kita bertemu awal tahun ini. Dan Han mengerutkan kening dan mengingat sejenak, lalu berkata, aku ingat sekarang, aku memang pernah melihatmu. Kau datang mengunjungi kakekku bersama sekelompok orang, tetapi kakekku hanya berbicara tak lebih dari 5 kalimat kepadamu. Kita bahkan tak bisa dianggap kenalan. Aku tidak mengerti mengapa kau mengaku sebagai teman kakekku. Ini, Bai Yuting merasa sangat malu. Kakek Shan Han adalah seorang ahli alkimia sejati, seorang alkemis papan atas. Keahlian dan reputasinya jauh melampaui Bai Yuting. Bai Yuting selalu membanggakan bahwa ia berteman dengan Tuan Tua Shan, dan seiring waktu, ia sendiri pun mempercayainya. Ia tak pernah menyangka Shan Han akan mengungkapnya dengan begitu kejam, yang membuatnya merasa sangat malu. Dia ingin marah, tapi dia tidak punya nyali. Lagi pula, latar belakang keluarga Shan Han adalah sesuatu yang tidak bisa dia singgung. Dan bahkan jika latar belakang keluarganya dikesampingkan, kemampuan dan reputasi Shan Han sendiri tidak lebih lemah darinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Bai Yuting menahan amarahnya dan berkata dalam hati, dasar orang kurang ajar. Anak muda zaman sekarang sama sekali tidak tahu sopan santun. Kalau aku punya kesempatan bertemu Tuan Tua Shan nanti, aku pasti akan mengadu padanya. Zhao Chen dan yang lainnya kegirangan melihat pemandangan itu, yang membuat Bai Yuting makin marah. Yu Tianqi melangkah maju untuk menenangkan suasana Tuan dan ada di sini. Siapa yang akan mengeluarkan pil-pil itu dulu agar dia bisa memeriksanya? Aku pergi dulu, kata Bai Yuting, ingin sekali membuktikan kemampuannya dan memberitahu Zhao Chen dan Shan Han betapa hebatnya dia. Begitu dia mengangkat tangannya, Shangku segera mengeluarkan botol porselen biru putih kecil dari tas di punggungnya dan menyerahkannya kepadanya. Bai Yuting berkata, pil saya bernama pil pemurnian 9 putaran, dan efeknya sangat baik dalam memurnikan Qi. Saya tidak menyombongkan diri, ini jelas pil terkuat untuk memurnikan Qi. Alkemis Shan,
Setelah Anda memverifikasi pil pemurnian 9 putaran saya, Anda bisa langsung mengumumkan hasilnya. Tidak perlu membuang waktu melihat pil-pil sampah. Pil siapa yang kau sebut pil sampah? Cheng Haoyu sangat marah. Ia telah menjadi penggemar setia Zhao Chen dan tidak tahan jika ada yang menghina Zhao Chen. Jangan berdebat dengannya. Zhao Chen menepuk Cheng Haoyu, mengisyaratkannya untuk tenang. Kita akan segera tahu pil siapa yang sampah. Sepertinya kau tidak akan belajar dari pelajaranmu sampai kau melihat peti mati itu. Bai Yuting mendengus, menyerahkan botol porselen biru putih kecil itu kepada Shan Han, dan berkata, Alchemy Shan, tolong beritahu mereka betapa ampuhnya pilku. Dan Han tidak menjawab. Sambil memegang botol porselen biru putih kecil, ia berjalan ke meja kopi di ruang tamu. Ia mengambil segulung sutra tanpa cacat dari tasnya, membentangkannya di atas meja, mengenakan sarung tangan, lalu menuangkan pil dari botol. Setelah mengujinya dengan berbagai instrumen, ia mengumumkan, efek pemurnian pil retensi esensi 9 putaran sekitar 40%, yang bisa dibilang luar biasa. Hasil ini membuat Bai Yuting sangat bangga. Ia melirik Zhao Chen dan mencibir, wah, kau dengar itu? Efek pil esensi 9 revolusiku yang memurnikan Qi mencapai 40% penuh. Dan pilmu? Aku khawatir bahkan belum mencapai 10%, kan? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi anggur 1000 hari? Zhao Chen tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak tahu seberapa efektif pil saya dalam memurnikan Qi, tetapi yang pasti tidak akan rendah. Dia mengatakan kebenaran. Meskipun dia telah meminum banyak pil Qi pemurni akhir-akhir ini dan benar-benar merasakan khasiat dahsyat dari ramuan ini, dia belum menghitung secara spesifik seberapa besar pil Qi pemurni benar-benar memurnikan Qi. Bai Yuting mencibir, nada hinanya semakin kuat. Ia hendak melontarkan beberapa komentar sarkastis lagi ketika Yu Tianqi menyela dengan seruan efek pemurnian 40%. Apa aku tidak salah dengar? Yu Tianqi tercengang sejak mendengar Shan Han mengumumkan hasilnya. Ia baru tersadar saat itu. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi. Dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Kau tidak salah dengar? Efek ramuan inti 9 putaran dalam memurnikan Qi memang sekitar 40%, kata Shan Han, nadanya agak gelisah. Meskipun ia tidak tahu cara membuat pil pemurni, ia tahu kriteria evaluasinya. Secara umum, efek pemurnian 10% dianggap cukup, 20% dianggap rata-rata, dan 30% dianggap superior. Sedangkan untuk pil retensi esensi 9 putaran, dengan efek setinggi 40%, sungguh pantas disebut luar biasa. Kemampuan menghasilkan pil berkualitas tinggi tidak hanya berkat formula yang unggul, tetapi juga berkat keterampilan Bai Yuting yang luar biasa. Tiba-tiba, Shan Han teringat pernah melihat nama ramuan penyembuhan 9 putaran di sebuah buku kuno. Setelah mengingat sejenak, ia bertanya dengan heran, saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa Guru Si, Chen Tuan, membuat ramuan yang dapat memurnikan Qi ketika beliau tinggal menyendiri di Gunung Xiaohua. Nama ramuan itu sepertinya adalah ramuan penyembuhan 9 putaran. Mungkinkah ramuan Anda diwarisi darinya? Benar. Bai Yuting membusungkan dadanya dengan bangga, tetapi berpura-pura rendah hati. Berkata, Tuan dan memang berasal dari keluarga dengan tradisi alkimia yang panjang, bahkan mengetahui peristiwa masa lalu seperti itu. Pil pemurnian 9 putaran saya diwarisi dari leluhur Chen Tuan. Saya juga cukup beruntung mendapatkan salinan kuno formula pil yang ditulis tangan oleh leluhur Chen Tuan. Sayangnya, salinan kuno ini sudah ada terlalu lama dan agak kurang lengkap. Kalau tidak, efek pil ini akan lebih hebat lagi. Sungguh disayangkan, Yu Tianqi menghela napas berulang kali, lalu segera menambahkan, mencapai efektivitas 40% saja sudah cukup bagus. Bai Yuting tersenyum puas dan bertanya, rekan Taoisyu, apakah Anda puas? Puas, sangat puas. Yu Tianqi mengangguk berulang kali. Bai Yuting berkata, karena kamu sudah puas, ayo kita lanjutkan transaksinya. Kamu harus keluarkan anggur 1000 hari sekarang. Saat dia berbicara, kilatan tajam dan aneh melintas di matanya. Karena kilatan itu cepat disembunyikan, tidak ada yang menyadarinya. Baiklah, baiklah, aku akan membawakanmu anggur 1000 hari untuk membuat kesepakatan. Yu Tianqi setuju, dan bangkit untuk mengambil anggur 1000 hari. Saat itu, Zhao Chen angkat bicara tunggu. Senior Yu, bukankah tadi kau bilang seluruh proses evaluasi harus adil, jujur, dan transparan? Kau baru mengevaluasi pil Tuan Bai, dan bahkan belum memeriksa pilku, tapi kau sudah memutuskan untuk menukar anggur 1000 hari dengannya. Aku khawatir ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kenetralan, kan? Yu Tianqi tersenyum kecut dan berkata, rekan Daois Zhao, seperti yang kau lihat, efek pemurnian pil retensi 9 revolusi milik rekan Daois Yu mencapai 40%. Kau tidak perlu menguji pilmu lagi, kan? Jelas, dia tidak percaya bahwa ramuan Zhao Chen bisa lebih efektif daripada pil esensi 9 putaran. Di satu sisi, ramuan 9 putaran pelestarian terlalu menakjubkan, di sisi lain, reputasi Zhao Chen tidak begitu terkenal.
Meskipun karakter Bai Yuting tidak terlalu bagus, ia cukup terkenal di dunia kultivasi. Jika tidak, ia tidak akan mendapat julukan Raja Herbal. Tapi Zhao Chen, sebelum hari ini, Yu Tianqi belum pernah mendengar nama ini. Yu Tianqi bukan hanya tidak percaya pada khasiat pil Zhao Chen, tetapi Shan Han juga tidak. Meskipun tidak berbicara, ia mengerutkan kening, dan sedikit ketidaksabaran muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Zhao Chen jelas melihat ekspresi mereka dan berpikir, kalian meremehkan pilku, ya? Nanti kalian juga akan terkejut. Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, ia bersikeras untuk menguji efek pil Ki pemurni. Bai Yuting mencibir, karena dia bersikeras dipermalukan, kenapa kau menghentikannya? Biarkan dia diuji sekali, agar dia menyerah dan tidak lagi mengatakan bahwa rekan Daois Yu tidak adil. Yu Tianqi mengangguk dan berkata pada Shan Han, Alkemis Shan, tolong coba pil untuk rekan Daois Zhao. Dan Han mendengus. Meskipun tidak sabar, dia tetap menuruti kata-kata Yu Tianqi. Dia mengulurkan tangannya ke arah Zhao Chen dan berkata, mana pilmu? Ambil. Zhao Chen mengangkat tangannya, membuka cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan botol porselen kecil berisi pil Ki pemurnian. Hah! Melihat botol porselen kecil itu muncul begitu saja di tangan Zhao Chen, Yu Tianqi, Shan Han, Bai Yuting, dan yang lainnya terkejut. Seketika, tatapan mereka tertuju pada cincin giok yang dikenakan Zhao Chen. Yu Tianqi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi suaranya yang bergetar menunjukkan keterkejutan dan kegembiraannya rekan Taois Zhao. Apakah cincin yang Anda kenakan merupakan artefak spasial? Meskipun Shan Han, Bai Yuting, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memasang telinga. Benar sekali, ini disebut cincin penyimpanan, dan ini memang artefak sihir spasial, Zhao Chen mengakui dengan mudah. Dia sengaja memamerkan cincin penyimpanannya, sebagian untuk memberitahu mereka, jangan remehkan aku hanya karena aku tidak terkenal. Aku punya harta karun. Jadi, saat kalian mencoba pil Ki pemurnian, sebaiknya kalian berhati-hati dan jangan bertaruh pada efeknya. Di sisi lain, dia ingin meraup untung besar dari Yu Tianqi dan Shan Han. Mudah untuk melihat dari reaksi Yingji dan yang lainnya terhadap cincin penyimpanan bahwa para kultivator memiliki kebutuhan besar terhadap artefak magis spasial dan bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Yu Tianqi langsung bertanya, dijual? Shan Han bahkan lebih tegas lagi sebutkan harganya. Zhao Chen tersenyum dan berkata, cincin penyimpanan milikku ini untuk kupakai sendiri dan aku tidak akan menjualnya. Tapi kalau kau membutuhkannya, kau bisa menyiapkan bahan-bahannya dan aku akan membuatnya untukmu. Aku hanya akan mengenakan sedikit biaya jasa harga wajar 10 juta dolar as. 10 juta dolar as, dan itu baru biaya produksinya. Zhao Chen juga akan mencuri sejumlah bahan dari situ. Dan dia bilang itu harga yang wajar? Entahlah, harga selangit macam apa yang akan dia tawarkan untuk menipu orang. Namun, di dunia kultivasi saat ini, hanya sedikit orang yang tahu cara membuat artefak sihir spasial. Pada dasarnya, ini adalah bisnis monopoli dan pasar penjual yang sepenuhnya. Sekalipun orang lain menganggapnya terlalu mahal, mereka tidak bisa memaksanya untuk menurunkan harga. Sebenarnya, menghabiskan puluhan juta dolar as untuk sebuah artefak spasial bukanlah sebuah penipuan. Lagi pula, benda-benda ini tidak hanya sangat praktis tetapi juga sangat bergengsi. Benda-benda ini seperti LV atau Hermes di dunia budidaya. Membawa satu atau dua saja sudah pasti akan menarik perhatian dan membuat Anda menonjol. Karena itu, bahkan dengan harga selangit sekalipun, ada orang yang bersedia membayar. Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia harus mendaftarkan merek dagang untuk menjual barang-barang ajaib seperti cincin penyimpanan dan menjadikannya merek terkenal di dunia kultivasi. Bayangkan jika di masa depan, orang-orang di komunitas spiritual bertemu dan berbincang, lalu mereka hanya berkata, saya baru saja membeli cincin penyimpanan merek 20, atau saya membeli alat ritual merek 20. Mereknya terkenal, jauh lebih unggul daripada merek-merek kecil lainnya, dan seterusnya. Perbandingan seperti itu pasti akan sangat lucu. Kau bahkan bisa membuat cincin penyimpanan? Tapi bukankah kau seorang alkemis? Seruan Shan Han menyadarkan Zhao Chen dari lamunannya. Dia tersenyum dan membalas, siapa bilang alkemis tidak bisa membuat artefak magis? Dan Han sedikit mengernyit, ada sedikit keraguan di hatinya. Menurutnya, baik alkimia maupun pembuatan senjata membutuhkan usaha dan waktu yang sangat besar untuk dipelajari. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa mendapatkan kue sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk alkimia dan pembuatan senjata. Bahkan berfokus mempelajari satu subjek saja tidak menjamin penguasaan, apalagi mempelajari dua subjek sekaligus. Bagaimana mungkin seseorang bisa unggul dalam keduanya? Merasakan kecurigaan Shan Han, Yingji melangkah maju dan bersaksi, kau tak perlu meragukannya. Cincin penyimpanan itu memang buatan Zhao Chen. Keluarga Ying kami sebelumnya menugaskan Zhao Chen untuk membuat cincin penyimpanan. Lihat, cincin yang ada di tanganku ini buatannya. Dan jangan mengeluh soal biaya produksi 10 juta dolar as,
karena Zhao Chen pasti bisa mengirimkan beberapa cincin penyimpanan untukmu. Kalau kau punya koneksi, kau mungkin bisa menjualnya kembali dan mendapat untung. Melihat cincin penyimpanan di tangan Ningji, kerumunan kembali terkesiap, dan Hao Li melangkah maju untuk memamerkan cincin penyimpanannya sendiri. Hal ini sepenuhnya menghilangkan keraguan Yu Tianqi, Shan Han, dan yang lainnya. Mereka semua percaya bahwa Zhao Chen memang bisa menciptakan cincin penyimpanan. Di saat yang sama, mereka juga setuju dengan kata-kata Yingji. Jika Zhao Chen benar-benar dapat menyediakan beberapa cincin penyimpanan, maka biaya produksi 10 juta dolar as tidak hanya tidak mahal, tetapi juga cukup masuk akal. Saudara Zhao, bahan apa saja yang kau butuhkan untuk membuat cincin penyimpananmu? Tanya Yu Tianqi sambil tersenyum, mengubah sapaannya kepada Zhao Chen dari rekan Taois menjadi saudara agar lebih dekat dengannya. Zhao Chen menjawab, semakin banyak giok yang mengandung qi, semakin tinggi tingkat keberhasilan pembuatannya, dan semakin banyak cincin penyimpanan yang dapat diserahkan. Yu Tianqi menepuk pahanya dan berkata, haha, kebetulan sekali. Aku baru saja membeli setumpuk giok yang mengandung qi. Saudara Zhao, kapan kamu punya waktu luang untuk membuatkanku beberapa cincin penyimpanan? Baiklah. Zhao Chen mengangguk, lalu berkata, namun, mari kita mulai bisnis dulu. Tuan Dan, tolong bantu saya menguji efektivitas botol pil qi pemurni ini. Yu Tianqi mengangguk berulang kali dan berkata, ya, mari kita urus urusan kita dulu. Setelah urusan kita selesai, aku akan menyusahkan saudara Zhao untuk membantuku membuat cincin penyimpanan. Memanfaatkan kesempatan itu, Shan Han berkata, Senior Yu, saya tidak punya banyak batu giok yang mengandung qi. Jadi saya tidak akan meminta rekan Daois Zhao untuk membuatkan cincin penyimpanan. Saya hanya berharap jika Anda punya cincin penyimpanan tambahan, Anda bisa menjualnya kepada saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Tidak masalah. Yu Tianqi setuju sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah mendapatkan cincin penyimpanan itu. Bai Yuting juga sangat tertarik dengan cincin penyimpanan itu, tetapi ia baru saja berselisih dengan Zhao Chen dan masih berselisih dengannya. Ia tidak tega meminta Zhao Chen membuatkan cincin penyimpanan itu untuknya. Namun, ada makna yang aneh dan tak terpahami dalam tatapannya ke arah Zhao Chen. Setelah menerima janji itu, senyum muncul di wajah Shan Han yang dingin dan cantik, membuat hati semua orang berdebar-debar. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen dan Yu Tianqi, dia menenangkan diri, membuka botol porselen kecil pemberian Zhao Chen, dan menuangkan pil pemurnian qi. Dibandingkan dengan pil esensi 9 putaran, pil qi pemurnian tidak terlalu menarik. Warnanya coklat tua, mirip dengan pil Rehmania 6 rasa, dan tidak memiliki tampilan mewah seperti pil esensi 9 putaran yang berwarna putih kebiruan. Melihat ini, Bai Yuting menghela napas lega, berpikir dalam hati, jika terlihat seburuk ini, efeknya pasti tidak akan bagus. Mendengar Zhao Chen bisa membuat cincin penyimpanan, Bai Yuting awalnya khawatir apakah Zhao Chen benar-benar bisa membuat pil ampuh untuk memurnikan qi. Namun, kini tampaknya meskipun ia ahli dalam membuat artefak, ia tidak begitu mahir dalam membuat pil. Bai Yuting tak kuasa menahan diri untuk mengejek lagi apakah ini benar-benar pil yang bisa memurnikan qi? Kau tidak asal mengarang Li Wei di Huangwan, kan? Oh ya, apa nama pil yang baru saja kau sebutkan? Pil pemurni qi? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kau tidak mengarangnya untuk menipu orang, kan? Zhao Chen meliriknya dan berkata dengan nada sarkastis, kau belum pernah mendengarnya? Itu artinya kau bodoh. Kau? Bai Yuting mendengus dingin dan murka. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa efektif pil pemurni QMU. Sedikit rasa malu terpancar di wajah Shan Han, karena ia belum pernah mendengar tentang pil qi pemurnian sebelumnya. Kata-kata Zhao Chen sama saja dengan menghinanya. Namun, meskipun Shan Han merasa tidak puas, ia tidak mengungkapkannya, dan tidak akan menunjukkannya saat menguji ramuan tersebut. Profesionalismenya cukup tinggi. Menempatkan pil qi pemurnian pada sutra putih bersih, Shan Han mengenakan sarung tangan, mengambil berbagai instrumen dan peralatan, dan mulai memeriksanya. Awalnya, ia tampak santai, tetapi seiring berjalannya tes, ekspresinya semakin serius dan serius. Setelah tes selesai, ia tidak langsung mengumumkan hasilnya, melainkan bergumam takjub dan tak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang terjadi? Tanya Yu Tianqi bingung. Bai Yuting mencibir dan bertanya, apakah pil ini sama sekali tidak berpengaruh pada pemurnian qi? Alkemis Shan, katakan dengan berani seberapa efektif pil ini dalam memurnikan qi. Jangan takut menyakiti orang. Beberapa orang, jika kau tidak menyakiti mereka dengan benar, mereka tidak akan tahu batas kemampuan mereka sendiri. Dan Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, pil qi pemurnian memiliki efek pemurnian hingga 90%. Bai Yuting tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Hahaha, kau dengar itu? Pil qi pemurni ini hanya memiliki efek pemurnian 90%. Dengan efek seburuk itu, beraninya kau menggunakan kata, qi pemurni, di namanya? Kau tidak tahu malu. Dia berbicara dengan penuh emosi,
Tetapi kedua muridnya di sampingnya merasa malu dan segera mengulurkan tangan untuk menariknya kembali. Apa yang kalian lakukan? Bai Yuting memelototi kedua muridnya, jelas kesal karena mereka telah mengganggu rencananya untuk menginjak seseorang. Kedua murid itu dengan ekspresi kesakitan berkata serempak, "Guru, khasiat pil pemurniki ini adalah 90%. Aku tidak tuli. Aku mendengarmu dengan jelas. Tak perlu kau ulangi." Bai Yuting mencibir. Namun sedetik kemudian, ia menyadari apa yang terjadi. Ekspresinya berubah drastis, mulutnya menganga, dan ia berseru tajam dan sumbang berapa banyak? 90%? Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada kesalahan? Tidak, pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Pil macam apa yang bisa memurnikan ki sebegitu absurdnya? Yu Tianqi juga berpikir begitu. Jika efek pil ki pemurni dalam memurnikan ki adalah 40% atau 50%, ia mungkin terkejut, tetapi ia tidak akan meragukannya. Namun, 90% kemanjuran itu sungguh keterlaluan, membuatnya mustahil dan tak dapat dipercaya. Maka katanya, "Guru Dan, mengapa Anda tidak memeriksanya kembali?" "Baiklah, aku akan mengujinya sekali lagi." Shan Han mengangguk setuju. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, hasilnya sangat keterlaluan sehingga dia tidak bisa tidak merasa ragu. Sebelum Zhao Chen sempat berkomentar, Cheng Haoyu dan Hao Li memprotes. "Mengapa harus diperiksa ulang?" "Tepat sekali. Kenapa kau tidak memeriksa ulang pil pemurnian 9 putaran itu? Kau jelas-jelas diskriminatif. Dan kau berani menyebut proses evaluasinya adil, jujur, dan transparan? Itu lelucon." Bai Yuting mendengus dingin dan berkata, "Apa? Takut? Takut diuji ulang? Kamu tidak diam-diam memanipulasi hasilnya tadi, kan?" Yu Tianqi tersenyum meminta maaf, berusaha tidak menyinggung siapapun, dan berkata, "Rekan-rekan Taois, mohon bersabar. Saya tidak ingin merepotkan Master dan untuk memeriksa ulang pil ki pemurnian, karena khasiatnya sungguh luar biasa. Untuk mencegah kesalahan, saya membuat keputusan ini, yang juga untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan transparansi. Saya harap Anda dapat mengerti." Cheng Haoyu dan Hao Li ingin protes, tetapi Zhao Chen menarik mereka ke samping dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan mereka mengujinya lagi. Seperti kata pepatah, emas asli tidak takut api. Barang bagus tetap bagus tidak peduli seberapa sering diuji." Melihat Zhao Chendu berkata demikian, Cheng Haoyu dan Hao Li berhenti protes dan hanya bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu benar-benar percaya diri?" "Penuh percaya diri," jawab Zhao Chen sambil tersenyum. "Bercanda. Pil pemurniki ini dibuat menggunakan formula yang disediakan oleh Wu Peng. Efek pemurnian Ki 90% tidak mungkin salah. Kalaupun ada kesalahan, itu hanya berarti efikasinya berkurang, bukan bertambah." Zhao Chen bahkan tidak memperhatikan proses pemeriksaan kedua lagi. Ia kembali duduk di kursinya, mengambil cangkir tehnya, dan dengan santai mulai menikmati teh nikmat yang dibawakan Yu Tianqi. Meskipun Cheng Haoyu dan dua orang lainnya mempercayai Zhao Chen, mereka masih sedikit gugup dan tidak bisa setenang Zhao Chen. Mereka duduk mengelilingi meja kopi bersama Yu Tianqi, Bai Yuting, dan yang lainnya, dengan cemas menunggu hasil tes Shan Han keluar. Lebih dari 20 menit kemudian, Shan Han mengangkat kepalanya dengan ekspresi aneh. "Jadi, bagaimana hasil tes ini?" tanya Yu Tianqi. Bai Yuting juga tampak cemas dan mendesak. "Apakah ada kesalahan dalam hasil tes terakhir?" Shan Han mengangguk dan berkata, "Hasil tes terakhir memang salah. Lihat, sudah kubilang begitu." Bai Yuting tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Seberapa efektif pil pemurniki yang compang-camping ini dalam memurnikan ki? Apakah hanya 10 atau 20%? Kekecewaan terpancar di wajah Yu Tianqi. Sebenarnya, ia sangat berharap pil pemurni Ki Zhao Chen benar-benar dapat mencapai efek pemurnian 90%. Jika demikian, ia pasti akan untung. Tetapi sayangnya, ia salah. Setelah menghela napas, Yu Tianqi bertanya, "Lalu apa hasil tes sebenarnya?" Yingji dan dua lainnya mengerutkan kening, tak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu di tes kedua. Mereka bertiga menoleh ke arah Zhao Chen, hanya untuk mendapati Zhao Chen masih tenang dan sama sekali tidak gugup, yang membuat mereka bingung. Pada saat inilah Shan Han bersuara, dengan penuh semangat mengumumkan angka baru 95%. "Pada tes sebelumnya, saya membuat kesalahan kecil dan meremehkan efektivitas pil ini sebesar 5%. Apa? 95%? Seru Yu Tianqi kaget, lalu gembira. Efektivitas obatnya tidak rendah, melainkan tinggi hasil ini jauh melampaui ekspektasinya. Senyum Bai Yuting langsung membeku. Dan dia berkata tak percaya, 95%? Bagaimana mungkin? Shan Han, kau tidak akan berkolusi dengan orang-orang ini untuk menipu kita, kan? Wajah Dan Han langsung muram, dan ia berkata dengan dingin, dengan reputasiku, aku jamin sama sekali tidak ada kecurangan selama proses ujian. Kalian boleh meragukan kompetensiku dan mungkin aku telah membuat kesalahan dalam hasil ujian.
Tapi kalian sama sekali tidak boleh meragukan bahwa aku berkolusi dengan seseorang untuk berbuat curang. Bai Yuting kewalahan oleh aura kuat yang terpancar darinya dan tidak berani lagi mempertanyakan kolusi dirinya dengan Zhao Chen dan yang lainnya. Tetapi dia masih tidak mempercayai hasil tes tersebut. Faktanya, bahkan Shan Han tidak dapat mempercayainya. Uji coba sebelumnya menunjukkan efek pemurniannya mencapai 90%, yang sudah keterlaluan. Uji coba ulang menunjukkan peningkatan sebesar 5 poin persentase. Sungguh luar biasa. Dia tidak yakin apakah hasil tesnya benar. Jadi setelah ragu sejenak, dia berkata, bagaimana kalau aku meminta kakekku mencoba pil ki pemurnian Guru Zhao? Kebetulan beliau sedang mengunjungi teman-temannya di Jiangyang. Oke. Jawab Yu Tianqi. Alih-alih langsung menelepon, Shan Han menjelaskan kepada Zhao Chen, Tuan Zhao, bukannya saya meragukan apapun, hanya saja efek pil Anda luar biasa hebat. Jika hal ini membuat Anda tidak puas, saya mohon maaf sebelumnya. Sikap Dan Han saat ini benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Ia tahu bahwa jika pil pemurni Qi Zhao Chen benar-benar memurnikan Qi hingga 95%, tidak, bahkan jika hanya 70% atau 80%, itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh dunia kultivasi. Ia bisa sepenuhnya mengandalkan keterampilan ini untuk maju menjadi alkemis kelas 1 di dunia kultivasi. Meskipun Shan Han memiliki kepribadian yang dingin, dia tetap sangat mengagumi orang-orang yang cakap. Tidak apa-apa. Zhao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, kita punya banyak waktu. Karena kamu ragu, mari kita uji sampai kamu benar-benar yakin. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendengar mereka ingin memanggil Tetua Shan, Bai Yuting langsung berkata, tidak perlu repot-repot Tetua Shan datang dan memeriksanya. Saya yakin pil ki pemurni milik Guru Xiao memang sangat mujarab. Rekan Daois Yu, kau harus segera mengeluarkan anggur 1000 hari dan membuat kesepakatan dengan rekan Daois Zhao. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang menatap Bai Yuting dengan heran. Tidak akan mengejutkan jika ada yang membela Zhao Chen, tetapi seharusnya bukan Bai Yuting. Karena sejak awal, ia sudah terlibat dalam pertarungan dengan Zhao Chen. Saat membandingkan efek pil, ia tak hanya mengejek dan mencemooh Zhao Chen dari awal hingga akhir, tetapi juga berulang kali dipermalukan. Secara logika, ketika Shan Han menyarankan kakeknya untuk memeriksa kembali efek pil ki pemurnian, seharusnya kakeknya yang paling mendukung. Mengapa ia keberatan dan bahkan mengaku kalah? Ada yang salah di sini. Bai Yuting menyadari bahwa ia salah bicara, tetapi ia segera bereaksi. Ia memasang ekspresi malu dan berkata sambil tersenyum kecut, aku terutama takut bertemu Tuan Tua Shan. Ekspresinya yang ragu-ragu mengingatkan orang-orang pada saat dia membanggakan diri sebagai teman Tuan Tua Shan, hanya untuk kemudian dibeberkan secara kejam oleh Shan Han. Maka orang-orang pun merasa lega dan mengira bahwa ia telah berbicara membela Zhao Chen, bahkan mengambil inisiatif untuk menyerah dan mengaku kalah. Karena ia takut bila Tuan Tua Shan datang dan mengetahui hal ini, ia akan mempermalukannya dan merusak reputasinya. Yingji mencibir, kalau kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya sejak awal? Kalau kau tidak menggunakan nama Tuan Tua Shan untuk menipu orang-orang di luar, apa kau akan begitu takut? Yu Tianqi berkata, biarkan Tuan Tua Shan datang dan memeriksanya lagi. Lagi pula, hasilnya sungguh menakjubkan. Jangan khawatir, Tuan Bai, kami sama sekali tidak akan menceritakan masalah Anda kepada Tuan Tua Shan. Ia menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Zhao Chen dan yang lainnya, serta Shan Han, dan berkata, Tuan-tuan, tolong beri saya sedikit muka dan jangan terlalu mempermalukan Tuan Bai, bagaimanapun juga, beliau adalah tamu saya. Selain itu, saya yakin setelah kejadian ini, Tuan Bai akan lebih berhati-hati di masa mendatang dan tidak akan menggunakan nama Tuan Shan lagi. Karena Yu Tianqi sudah bicara, Zhao Chen dan yang lainnya tentu saja harus memberinya muka. Setelah mendengus dingin, Shan Han berkata, jangan khawatir, kakekku hanya peduli dengan pil dan tidak akan peduli dengan urusanmu sama sekali. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh menggunakan nama kakekku untuk menipu orang lagi. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menghancurkan reputasimu. Bai Yuting mengangguk patuh, tampaknya benar-benar ketakutan oleh kata-kata Shan Han. Hanya Zhao Chen yang menyadari ada sesuatu yang salah dengan Bai Yuting. Intuisi Zhao Chen mengatakan bahwa Bai Yuting tidak takut pada Tuan Tua Shan. Dia pasti punya tujuan lain, itulah sebabnya dia tidak ingin Tuan Tua Shan datang. Zhao Chen merenungkan kata-kata Bai Yuting, menyadari bahwa desakan terakhirnya kepada Yu Tianqi untuk mengeluarkan anggur 1000 hari adalah poin kuncinya. Mengapa Bai Yuting menolak kedatangan Tuan Tua Shan? Mengapa ia mendesak Yu Tianqi untuk mengeluarkan anggur 1000 hari? Mungkinkah dia merasa tidak bisa menukarkan anggur 1000 hari? Jadi dia berencana mencurinya dengan paksa? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi, dan semakin dia merasa bahwa Bai Yuting tidak benar. Namun, ia tak bisa mengungkapkan kecurigaannya, karena Bai Yuting tidak benar-benar mencoba mencuri anggur tersebut. Jika ia bicara, ia mungkin akan dituduh menjebaknya. Ia hanya bisa tetap waspada.
sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke grup obrolan kecil yang ia ikuti bersama Yingji, Cheng Haoyu, dan Hao Li. Mendengar telepon berdering, Yingji dan yang lainnya mengeluarkannya dan meliriknya. Mereka tidak hanya melihat kecurigaan Zhao Chen, tetapi juga peringatannya. Mereka tetap tenang, memasukkan kembali telepon ke saku, dan diam-diam berjaga-jaga. Pada saat yang sama, Shanhan menelepon kakeknya dan menceritakan kepadanya tentang situasi di sini, terutama tentang khasiat luar biasa dari pil Qi pembersih. Efek pemurniannya sampai 95%? Kok bisa? Apa ada kesalahan dalam tesnya? Apa kamu tidak mengujinya lagi? Tanya Tuan Tua Shan dengan heran melalui telepon. Shanhan menjawab, sudah diuji 2 kali. Pertama kali hasilnya 90%, tapi saya curiga ada kesalahan, jadi saya mengujinya lagi, dan hasilnya 95%. Oh, di ujung telepon, Tuan Tua Shan mengangkat sebelah alisnya. Ia tahu betul kemampuan cucunya. Lagi pula, ia sendiri yang mengajari Shanhan keahliannya. Ia tahu betul bahwa Shanhan mungkin membuat kesalahan sekali dalam ujian, tetapi ia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama 2 kali berturut-turut, apalagi membuat kesalahan konyol seperti itu. Mungkinkah pil Qi pemurnian benar-benar memiliki efek pemurnian sebesar 95%? Ini tidak dapat dipercaya. Rasa ingin tahu Tuan Tua Shan berhasil terusik, dan dia buru-buru bertanya, di mana Anda? Ketika Shanhan memberikan alamat Villa Yu Tianqi, Tuan Tua Shan segera berkata, tunggu di sini, saya sedang dalam perjalanan. Tuan Tua Shan tiba dengan sangat cepat, tiba di Villa Yu Tianqi dalam waktu kurang dari 1 jam. Yu Tianqi secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan mengantarnya ke ruang tamu. Melihat Shanhan, Tuan Tua Shan langsung bertanya, di mana pil pemurni Qi yang kau sebutkan? Di mana? Shanhan menunjuk sebuah pil yang diletakkan di atas sutra dan menjawab, ini adalah pil Qi pemurnian. Kakek Shan segera menghampiri, mengenakan sarung tangan sambil bertanya, apakah alat pengujiannya sudah lengkap? Semuanya lengkap. Jawab Shanhan. Bagus sekali. Tuan Tua Shan mengangguk, lalu terdiam, mulai berkonsentrasi menguji kemanjuran pil Qi pemurni. Lebih dari 10 menit kemudian, dia meletakkan pil pembersih dan menghembuskan napas udara keruh. Meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang, tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan keterkejutan dan kegembiraannya. Tuan Tua Shan mengangkat kepalanya, melirik semua orang yang hadir, dan akhirnya menatap Bai Yuting. Dia berkata dengan penuh semangat, pil pemurni Qi ini, kau yang membuatnya, kan? Ini benar-benar memperluas wawasanku. Benar, efek pemurnian Qi-nya memang mencapai 95% yang mencengangkan. Hanya dari pil pemurni Qi ajaib ini, aku tahu bahwa kekuatanmu telah mencapai tingkat yang cukup untuk mendirikan sebuah sekte. Aku sungguh terkesan. Kapan kau punya waktu? Aku punya banyak pertanyaan. Bai Yuting tampak agak malu. Shanhan merasa geli sekaligus jengkel. Ia segera menarik lengan baju Tuan Tua Shan dan berbisik, kakek, kau salah. Dia tidak membuat pil Qi pemurni. Hah? Tuan Tua Shan terkejut, jelas tidak menyangka telah membuat kesalahan seperti itu. Ekspresinya cukup malu, dan ia buru-buru bertanya, lalu siapa yang membuat pil pemurni Qi ini? Itu dibuat oleh Master Zhao dan Shanhan memperkenalkan Zhao Chen kepada kakeknya. Apa? Dia membuat pil Qi pemurni? Mulut Tuan Tua Shan ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Karena Zhao Chen masih terlalu muda. Di usia tersebut, banyak yang masih magang, belum menyelesaikan pelatihannya. Sekalipun mereka memiliki formulanya, mereka belum memiliki keterampilan untuk meramu-ramuan tersebut dengan sukses. Setelah memastikan bahwa Shanhan tidak melakukan kesalahan, lelaki tua itu menatap Zhao Chen dengan tidak hanya terkejut tetapi juga penghargaan dan rasa hormat. Dia berseru dari lubuk hatinya, sungguh luar biasa pemuda itu. Tuan Shan, Anda menyanjung saya, kata Zhao Chen dengan rendah hati. Kakek Shan melambaikan tangannya, kau menyanjungku. Aku berkata jujur. Di usiamu, aku tak mungkin bisa membuat pil sekuat ini. Bahkan jika aku punya formulanya, aku pasti tak akan bisa membuatnya. Efek pemurnian hingga 95%? Kalau aku tak memverifikasi sendiri hasilnya, aku tak akan percaya ini asli. Astaga, ini hampir setara dengan ramuan legendaris. Zhao Chen tersenyum, merasa sedikit malu dengan pujian itu. Setelah menghela napas sejenak, Tuan Tua Shan bertanya, ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya siapa guru Anda, Tuan Zhao? Zhao Chen berkata, guruku seorang pertapa, dan namanya tidak terkenal. Sekalipun aku memberitahumu namanya, kau tidak akan mengenalinya. Tuan Tua Shan adalah orang yang cerdik. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa semua kata-kata Zhao Chen hanyalah dalih? Namun, Zhao Chen menolak menyebutkan nama gurunya, dan Tuan Tua Shan tidak punya cara untuk mendesaknya. Ia pun menyerah dengan menyesal dan mengajukan pertanyaan lain karena Tuan Zhao tidak bersedia menjawab, maka saya tidak akan bertanya lebih lanjut. Namun, saya ingin meminta sedikit pengetahuan tentang alkimia kepada Tuan Zhao, dan saya harap Anda bersedia membimbingnya. Zhao Chen segera berkata, Penatua Shan,
Anda terlalu baik. Mari kita bahas ini bersama-sama dan buat kemajuan bersama. Kakek Shan tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, baiklah, mari kita bahas dan buat kemajuan bersama. Semakin dia memandang Zhao Chen, semakin dia menyukainya. Muda dan cakap, namun rendah hati, tanpa kesombongan, dan sangat menghormati para seniornya. Jarang sekali melihat pemuda yang berperilaku baik seperti itu. Yu Tianqi akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela. Berkata, Penatua Shan, maukah Anda dan alkemis Hao membahas alkimia nanti? Kita selesaikan transaksinya dulu. Setelah Shan Han dan Tuan Tua Shan berulang kali memeriksa, Yu Tianqi yakin bahwa khasiat pilki pemurni itu nyata. Karena itu, ia sangat ingin mendapatkannya. Karena khawatir jika ia menunda, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Atau Zhao Chen mungkin berubah pikiran dan menolak menukar pilki pemurni dengan anggur 1000 hari. Lagi pula, dibandingkan dengan khasiat pilki pemurni yang luar biasa, anggur 1000 hari jauh lebih lemah. Yu Tianqi sangat ingin menyelesaikan transaksi. Baru setelah selesai dia akhirnya bisa bersantai. Baiklah, kamu bisa menyelesaikan transaksinya dulu. Tuan Tua Shan mengangguk setuju. Yu Tianqi tidak terburu-buru mengambil anggur 1000 hari. Ia malah mulai menawar dengan Zhao Chen. Tuan Zhao, bagaimana kalau saya tukarkan 1 toples anggur 1000 hari dengan 10 pilki pemurni Anda? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Yu, saya sungguh tidak bisa menerima harga yang Anda tawarkan. Seperti yang baru saja Anda dengar, pilki pemurnian saya tidak sebanding dengan pilki pemurni biasa. Efek 1 pil cukup untuk membuat 5 atau 6 pilki pemurni biasa. Karena itu, saya akan menukar 1 botol anggur 1000 hari dengan 2 pilki pemurnian. Kini giliran Yu Tianqi yang keberatan 2 terlalu sedikit. Bagaimana kalau 1 toples ditukar dengan 9? Keduanya bernegosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan 1 toples anggur 1000 hari ditukar dengan 4 pilki pemurni. Yu Tianqi mengeluh secara lisan bahwa ia rugi. Tetapi di dalam hatinya ia sangat puas dan bahagia. Tuan Zhao, berapa banyak toples anggur 1000 hari yang Anda inginkan? Tanya Yu Tianqi. Zhao Chen agak terkejut. Apa? Kamu punya banyak guci? Yu Tianqi berkata dengan bangga. Sejujurnya, saya mendapatkan resep seduhan anggur 1000 hari secara kebetulan, dan butuh 10 tahun untuk menirunya. Meskipun tidak sekuat anggur 1000 hari yang legendaris, efektivitasnya setidaknya 60 hingga 70%. Meskipun akan membuat Anda tidur lebih dari 10 hari setelah dikonsumsi, efeknya tetap luar biasa, memungkinkan Anda mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan kultivasi yang keras selama sebulan. Begitu. Zhao Chen mengangguk, lalu setelah mempertimbangkannya dalam hati, berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan mulai dengan 8 guci. Kalau butuh lebih, aku akan kembali lagi untuk membeli lagi darimu. Yu Tianqi langsung setuju. Tidak masalah, saya akan segera mengambilkan anggur 1000 hari untuk Anda. Ia kemudian menambahkan, Tuan Zhao, jika saya membutuhkan sesuatu di masa mendatang, saya harap Anda dapat terus menjual pilki pemurnian. Bahkan jika Anda tidak lagi membutuhkan anggur 1000 hari, saya dapat membelinya dengan uang atau menukarnya dengan barang lain. Tentu. Zhao Chen tentu tidak akan menolak peluang bisnis yang datang begitu saja. Yu Tianqi kemudian berkata kepada Tuan Tua Shan, Bai Yuting, dan yang lainnya, Tuan-tuan, silakan duduk di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Hari ini, saya akan mengadakan pesta di kediaman saya, di mana kalian bisa makan, minum, dan bersenang-senang di satu tempat. Tidak perlu. Aku ada urusan lain, jadi aku pamit dulu. Bai Yuting menolak ajakan Yu Tianqi dan berbalik untuk pergi. Saat hendak pergi, ia melirik Zhao Chen. Yang membingungkan adalah tatapannya tidak mengandung kebencian, melainkan makna yang aneh dan tak terpahami. Zhao Chen agak terkejut melihat Bai Yuting benar-benar pergi. Awalnya ia mengira Bai Yuting berniat merebut paksa anggur 1000 hari. Namun, jika memang begitu, Bai Yuting seharusnya tidak pergi. Mungkinkah tebakanku salah? Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Yingji berjalan ke sisinya dan berbisik, Zhao Chen, sepertinya tebakanmu salah. Bai Yuting mungkin tidak punya motif tersembunyi. Zhao Chen tetap diam. Ia merasa situasinya tidak sesederhana itu, jadi ia tidak lengah dan tetap waspada. Yu Tianqi meninggalkan ruang resepsi dan kembali lebih dari 20 menit kemudian dengan 8 guci anggur 1000 hari. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi mengambil anggur itu. Meskipun anggur 1000 hari disimpan di rumah bangsawan, hanya ia yang tahu alamat persisnya. Yu Tianqi meletakkan 8 toples anggur 1000 hari di depan Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao, ini anggur 1000 hari. Apakah Anda ingin mencobanya? Zhao Chen mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Yu Tianqi mengulurkan tangan dan mengangkat segel tanah liat dari guci anggur. Seketika, aroma anggur yang kaya memenuhi seluruh ruang tamu. Saat mencium aromanya, semua orang merasakan gelombang mabuk, dan hawa dingin yang kuat menjalar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka menggigil tanpa sadar. Anggur yang luar biasa. Seru Zhao Chen, lalu menoleh ke Hao Li dan berkata,
Sekarang giliranmu untuk tampil. Serahkan saja padaku. Hao Li langsung setuju. Ia bukan ahli ramuan, tetapi ia sangat ahli dalam hal makanan dan minuman. Tak diragukan lagi, ia adalah orang yang paling tepat untuk menguji khasiat anggur 1000 hari. Tetapi sebelum Hao Li sempat meraih kendi berisi anggur 1000 hari yang telah dibuka, perubahan yang mencengangkan terjadi. Ledakan. Dengan suara keras, banyak kawah tiba-tiba muncul di lantai ruang tamu. Di tengah debu yang mengepul, sekelompok tamu tak diundang muncul dari tanah dan muncul di ruang tamu. Bai Yuting dan kedua muridnya kembali saat itu juga. Tatapan sinis mereka menyapu semua orang di ruang tamu. Mereka berkata dengan dingin, anggur 1000 hari, pil Ki pemurni, dan cincin penyimpanan semuanya milik kami. Zhao Chen menyipitkan mata saat mengamati sekelilingnya. Segenggam jarum perak di tangannya, tetapi dia menahannya, tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menemukan setidaknya ada 40 atau 50 orang yang muncul dari terowongan bawah tanah. Kebanyakan dari mereka membawa senjata, dan mereka semua adalah kultivator. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam pembersihan sumsum. Dan 5 diantaranya bahkan telah mencapai alam pendengar Ki. Peralatan dan kekuatan seperti itu mengingatkan Zhao Chen pada kawanan pencuri mirip semut yang pernah ditemuinya di Gunung Putuo. Mungkinkah tamu tak diundang ini juga pencuri semut? Meski terkepung, Yu Tianqi tetap tenang. Ia memelototi Bai Yuting yang telah kembali, dan bertanya dengan tajam, Tuan Bai, apa maksudmu? Tidak bisakah kau mengerti maksudku? Dengan kemenangan yang terjamin, Bai Yuting berkata dengan dingin, awalnya aku datang ke sini untuk anggur 1000 hari. Tapi aku tidak menyangka anak-anak muda ini akan ikut campur. Awalnya, aku sangat marah, tetapi setelah melihat betapa lezatnya semua yang mereka bawa, aku tidak marah lagi. Malahan, aku sangat senang karena bisa mengambil semua harta ini sekaligus. Jangan pernah pikirkan itu, kata Yu Tianqi sambil menggertakkan giginya. Bai Yuting sama sekali tidak menghiraukan ancamannya dan berkata sambil tersenyum, rekan Taoisiu, aku sarankan kau untuk tidak gegabah. Meskipun kau seorang kultivator di alam Ki pendengaran, kami tidak hanya memiliki puluhan senjata di sini, tetapi juga 5 kultivator di alam Ki pendengaran. Aku bisa meyakinkanmu bahwa jika kau berani gegabah, nyawamu akan langsung terancam. Tapi jika kau bersedia patuh, kami bisa mengampuni nyawamu. Lagi pula, kami masih membutuhkanmu untuk membuat anggur 1000 hari. Saat mereka berbicara, 2 ahli di alam Ki pendengaran mengunci Yu Tianqi. Mereka siap menaklukkannya jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Pada saat yang sama, lebih dari 10 senjata juga diarahkan padanya. Menghadapi situasi ini, Yu Tianqi merasa seperti ditusuk duri. Keringat dingin langsung membasahi pakaiannya. Ia tak berani bergerak atau melawan. Bai Yuting melengkungkan bibirnya membentuk seringai menghina. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhao Chen dan berkata dengan nada sarkastis, Nak, aku sudah bilang padamu untuk pergi sebelumnya, tapi kau tidak mau. Sekarang kau tidak bisa pergi meskipun kau mau. Salahkan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu datang dan bersaing denganku untuk mendapatkan anggur 1000 hari? Untuk pamer di hadapanku? Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Kami akan membawamu kembali dan membuatmu bekerja siang dan malam untuk membuatkan kami pil Ki pemurni. Zhao Chen tetap diam dan tidak bergerak, seolah-olah dia begitu ketakutan hingga dia menyerah untuk melawan. Tak seorang pun menyadari bahwa sekumpulan petir menyambar intens di sela-sela jarinya. Bai Yuting mengalihkan pandangannya ke yang lain dan berkata, untuk kalian, aku hanya bisa minta maaf. Itu karena kalian tidak memiliki apa yang kami butuhkan. Nada suaranya tiba-tiba berubah dingin, dan dia memerintahkan, lakukan, bunuh mereka. Sebelum ia sempat selesai bicara, Bai Yuting tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Rasa sakit yang tajam menusuk dahinya, seolah ada sesuatu yang ditusukkan langsung ke kepalanya. Ia secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tetapi pada saat itu, sambaran petir yang dahsyat meledak di dalam kepalanya. Meskipun Bai Yuting adalah seorang kultivator di alam Ki pendengaran, ia terkejut dan menerima serangan mendadak yang begitu dahsyat, yang langsung meledak di kepalanya. Ia benar-benar tak mampu menahannya. Petir dahsyat itu langsung menghancurkan sel-sel otak yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan tak sempat mengerang sebelum tubuhnya tak sadarkan diri. Tubuhnya terbanting ke tanah. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Meriam elektromagnetik Zhao Chen sangat tersembunyi, dan jarum peraknya juga sangat kecil. Setelah ditembakkan dengan kecepatan tinggi, bahkan para kultivator pun akan kesulitan melihatnya dengan mata telanjang. Selain itu, luka yang ditimbulkan saat mengenai musuh sangat kecil, dan jarang berdarah. Oleh karena itu, baik kaki tangan Bai Yuting maupun Tuan Tuashan dan Yu Tianqi tidak mengerti apa yang salah dengan Bai Yuting. Hanya Yingji dan 2 rekannya, yang telah menyaksikan meriam elektromagnetik Zhao Chen, yang dapat menebak alasannya. Sambil menahan kegembiraan yang meluap-luap, mereka diam-diam bersiap, menunggu Zhao Chen bergerak agar mereka bisa bergabung dengannya melancarkan serangan balik. Bai Yuting, ada apa denganmu?
Salah satu kaki tangannya bertanya. Shangku tersadar dari lamunannya dan bergegas ke sisi Bai Yuting. Setelah memeriksanya, ia menemukan luka kecil di antara kedua alisnya. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan ia berseru, "Guruku telah disergap. Ia telah kehilangan akal sehatnya." Apa? Semua orang terkejut mendengar ini, terutama kaki tangan Bai Yuting, yang tercengang oleh berita mendadak itu. Zhao Chen telah menunggu kesempatan ini. Senjata elektromagnetik itu menembak terus-menerus, seperti senapan mesin, dan seketika melepaskan puluhan jarum perak. Meskipun para kultivator di alam ki pendengaran adalah musuh yang tangguh, Zhao Chen tidak memilih mereka sebagai targetnya. Ia tahu betul bahwa mereka kuat dan sangat waspada, terutama setelah menyaksikan kondisi Bai Yuting yang tragis, mereka akan semakin berhati-hati. Serangan diam-diamnya belum tentu berakibat fatal. Oleh karena itu, targetnya dalam serangan ini adalah para kultivator di alam pembersih sumsum. Mereka lebih banyak jumlahnya dan bersenjata, membuat mereka tidak kalah mengancam dibandingkan para ahli di alam pendengar ki. Puluhan jarum perak langsung mengenai sasaran. Meskipun beberapa orang merasakan bahaya dan mengambil tindakan menghindar terlebih dahulu, lebih dari 20 orang tetap terbunuh oleh gelombang tembakan meriam elektromagnetik ini. Meskipun yang lainnya lolos dari serangan fatal itu, mereka tetap terkena jarum perak dan menderita luka parah. Terutama saat petir meledak di dalam tubuh mereka berteriak kesakitan akibat syok atau terjatuh ke tanah, kejang-kejang tak terkendali. Namun, Zhao Chen telah menghabiskan sebagian besar kinya dengan menggunakan meriam elektromagnetik secara intensif dalam waktu singkat, sehingga mustahil baginya untuk mempertahankan petir. Namun, dampak serangan kali ini ternyata bagus sekali. Keempat ahli alam pendengar ki terkejut oleh serangan diam-diam namun dahsyat ini, dan berseru, "Siapa yang melakukan ini?" Mereka lalu meraung ke arah bawahan mereka yang lukanya tidak terlalu parah. "Tembak! Bunuh mereka!" Sebelum bawahannya dapat mengambil tindakan, Yingji dan kelompoknya melancarkan serangan balik pendahuluan. Yingji melepaskan serangkaian kutukan, menyelimuti musuh dan melemahkan mereka dalam segala hal. Hao Li segera mengambil pisau dapur dari cincin penyimpanannya dan, bersama Cheng Haoyu, menerka musuh bagaikan dua harimau menuruni gunung, melepaskan pertumpahan darah. Yu Tianqi, Tuan Tuashan, dan Shan Han juga tersadar dari lamunan mereka saat itu dan melancarkan serangan balik yang dahsyat secara terkoordinasi. Dalam sekejap mata, sebagian besar kultivator alam pembersihan sumsum musuh musnah. Akan tetapi, musuh yang tersisa juga menarik pelatuk pada saat ini, dan suara tembakan terdengar memekakan telinga. Meskipun ruang penerima tamu luas, tidak ada perlindungan yang cukup untuk menghalau peluru. Gelombang tembakan musuh ini membuat Xiao Chen dan pasukannya kebingungan. Pada saat kritis, Yingji mengeluarkan tanuki skin dari cincin penyimpanannya. Kulit tanukinya hanya kecoklatan, tidak dipotong, dan masih berupa potongan yang sangat besar. Potongan itu bisa digunakan sebagai perisai jika direntangkan, dan itu perisai raksasa. Peluru itu mengenai bulu tanuki dengan dentang yang menusuk, seolah-olah mengenai perisai logam tebal. Meskipun memicu hujan api, peluru itu gagal menembus bulunya. Kekuatan pertahanan kulit binatang purba itu luar biasa kuatnya. Setelah nyaris lolos dari maut, Yingji, bahkan tanpa sempat mengatur napas, buru-buru berteriak, "Semuanya, kemari sembunyi di sini bersamaku." Mereka di sini. Hao Li dan Cheng Haoyu, yang paling dekat dengan Yingji, segera bersembunyi di balik bulu rubah yang telah dibentangkannya, menghindari tertembak peluru. Yu Tianqi, Tuan Tuashan, dan Shan Han juga bersembunyi di balik bulu rubah. Tetapi meskipun mereka adalah para kultivator, mereka masih terlihat berantakan akibat tembakan yang kacau. Bahu kiri Shan Han terlihat sangat berdarah. Zhao Chen juga bersembunyi di dalam. Meskipun ia mengenakan baju zirah bulu rubah di balik mantelnya, baju zirah itu hanya bisa melindungi bagian-bagian vital. Jika ia tertembak di tempat lain, ia tetap akan terluka. Melihat darah di bahu Shan Han, dia bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu terluka?" "Aku akan selamat dari gigitan peluru," kata Shan Han dengan tenang, seolah-olah dia tidak terkena peluru, melainkan digigit nyamuk. Menggunakan bulu rakun sebagai penutup, dia melirik keluar dan berkata dengan cemas, "Temanmu masih di luar. Apa kau tidak akan meneleponnya kembali?" Shan Han merujuk pada wanita tulang, yang tidak menghindar tetapi terus menyerang keluar. Wanita tulang mengenakan baju zirah bulu rubah buatan Zhao Chen, melindungi area vitalnya. Selama area tersebut tidak terkena peluru, bahkan jika seluruh tubuhnya terkena peluru, kerusakannya tidak akan terlalu parah. Itulah sebabnya dia berani menghadapi hujan peluru dan terus bertarung di luar. Namun wanita tulang tidak bertarung sendirian. Pada saat ini, Yingji melepaskan roh hantunya. Begitu hantu itu muncul, ia langsung merasuki tubuh musuh yang telah tersengat listrik, menguasai tubuh tersebut, segera bangkit dari tanah, mengangkat senjatanya dan mulai menembaki musuh di sekitarnya. Kelompok ini tak pernah menyangka salah satu rekan mereka akan berbalik melawan di menit-menit terakhir. Beberapa dari mereka langsung tersungkur, mengundang decak kagum. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menembaki orang-orangmu sendiri? Orang ini mata-mata. Bunuh dia."
Bunuh dia sekarang. Orang yang hendak diserang hantu itu langsung dihujani peluru oleh rekan-rekannya. Namun, hantu itu berhasil lolos dan melanjutkan perjalanannya ke target berikutnya. Kilatan tajam terpancar di mata Zhao Chen saat ia mendapat inspirasi dari taktik pertempuran roh hantu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengambil jimat meraj dan jimat menyihir dari cincin penyimpanannya dan melepaskan semuanya sekaligus. Dalam sekejap, musuh-musuh di luar tertipu oleh ilusi yang diciptakan oleh jimat Fata Morgana atau terhipnotis oleh jimat pengendali pikiran, dan mereka semua mengangkat senjata mereka untuk menembaki rekan-rekan mereka. Meskipun beberapa tidak terinfeksi, mereka benar-benar dilanda kekacauan dan tidak punya pilihan selain membunuh rekan-rekan mereka demi melindungi diri. Suasana seketika berubah menjadi kacau, dengan teriakan, raungan, jeritan, dan jeritan kesakitan yang naik turun, disertai rentetan tembakan yang terus-menerus. Meskipun keempat ahli di alam ki pendengar juga terpengaruh oleh jimat Fata Morgana dan jimat penyihir, kekuatan mereka terlalu besar, dan mereka dengan cepat terbebas dari ilusi mantra tersebut. Mereka berteriak dengan suara melengking, semuanya, tenang, jangan tertipu oleh ilusi yang diciptakan musuh. Sayangnya, rekan-rekan mereka dibutakan amarah dan tidak mau mendengarkan peringatan mereka. Malahan, mereka dihujani peluru yang memaksa mereka menghindar dan mundur ke terowongan bawah tanah. Semenit kemudian, ruang konferensi menjadi sunyi. Hao Li mengintip dan melihat semua musuh telah tumbang. Kebanyakan dari mereka tewas di tangan rekan-rekan mereka sendiri. Zhao Chen memperingatkan, 4 ahli di alam ki pendengaran masih hidup, berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, keempat musuh terkuat muncul dari terowongan. Kali ini, mereka tidak lagi tampak mengesankan seperti sebelumnya. Semuanya tertutup debu dan tampak sangat acak-acakan. Melihat mayat-mayat yang tergeletak sembarangan di tanah, wajah keempat ahli alam pendengar ki sehitam dasar panci. Mereka pikir membawa 50 atau 60 orang untuk mencuri anggur 1000 hari akan mudah. Mereka tak pernah membayangkan akan membayar harga semahal itu. Mata keempat ahli di alam ki pendengaran memerah karena marah saat ini. Mereka menggertakkan gigi dan menggera mengancam, hutang darah harus dibayar dengan darah. Kami, Yan Beixiang, Kue Shi Chao, Zizi, dan Jiru, dengan ini bersumpah akan menghabisi semua musuh. Kami akan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara kami yang gugur. Kota Praja Yan Bei, burung murai membangun sarangnya, burung pegar, susu ayam. Zhao Chen mengangkat alisnya. Sebagai anak desa, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keempat nama aneh ini sebenarnya adalah Hou Ying, salah satu dari 72 markuis? Ini jelas bukan nama asli keempat orang tersebut, tetapi nama sandi mereka. Apakah penggunaan 72 pentat sebagai nama kode menyiratkan bahwa setidaknya ada 72 ahli di atas alam pendengar ki di antara para pencuri semut? Setelah mengucapkan sumpah mereka, keempat ahli di alam ki pendengar meraung dan melancarkan serangan mereka. Setelah hujan peluru menghilang, Zhao Chen dan anak buahnya tak perlu lagi bersembunyi. Mereka bergegas keluar dari balik kulit rakun untuk menghadapi musuh mereka yang kuat. Kedua belah pihak dengan cepat bentrok dan terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun Zhao Chen dan kelompoknya lebih unggul dalam jumlah, mereka masih kalah dalam kekuatan. Keempat lawan tersebut semuanya ahli di tahap pertengahan hingga akhir alam ki pendengaran, dan semuanya adalah master seni bela diri yang terampil dalam pertarungan sesungguhnya. Di pihak Zhao Chen, meskipun ada 3 kultivator di alam ki mendengarkan, Zhao Chen baru saja memasuki alam ki mendengarkan beberapa hari yang lalu. Dan meskipun Yu Tianqi dan Master Tuashan telah mencapai tahap pertengahan hingga akhir alam ki mendengarkan, mereka bukanlah kultivator tipe tempur. Adapun Yingji dan 2 lainnya, bersama Shanhan, mereka semua adalah kultivator di alam pembersihan sumsum tulang, jauh lebih rendah daripada yang lain. Meskipun mereka memiliki wanita tulang dan roh hantu yang membantu mereka, mereka dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam situasi yang sangat pasif. Meski begitu, Zhao Chen dan anak buahnya tidak menyerah dan terus berjuang dengan gigih. Karena mereka tahu kalau mereka tidak bisa bertahan, mereka akan mati. Hanya dengan kegigihan, mereka bisa menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyebabkan kecelakaan. Dengan raungan, kota Praja Yan Bei mundur beberapa langkah dan meninggalkan pertempuran. Ia menghantamkan pedang lebar Guanggongnya yang berat ke tanah dan dengan cepat melantunkan mantra aneh. Wajahnya langsung berubah ganas, dan urat-uratnya melotot, seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah ia mengalami serangan epilepsi. Pada saat yang sama, suara yang dalam dan dingin keluar dari mulutnya. Saya dengan hormat mengundang Guan Yu, Kaisar Suci, untuk merasukiku. Ekspresi Tuan Tuashan berubah drastis, dan dia berseru, "Oh tidak, ini campur tangan Tuhan. Hentikan dia. Kerasukan ilahi, itu cuma minta dewa untuk merasukimu." Tapi, bukankah itu tipuan? Hao Li mengerutkan kening, tak mengerti kenapa Tuan Tuashan begitu panik. Master Tuashan sangat cemas dan berkata cepat jika orang biasa melakukan teknik serangan ilahi.
Itu memang tipuan dan tidak akan berpengaruh apapun. Namun, Yan Beixiang bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang kultivator di alam dengarkan Qi, yang mampu berkomunikasi dengan esensi langit dan bumi. Teknik serangan ilahi yang ia lakukan benar-benar dapat memanfaatkan pikiran-pikiran ilahi yang ditinggalkan oleh para bijak di alam semesta, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Mendengar ini, semua orang tersentak kaget. Mereka sekarang berada dalam posisi yang sangat pasif. Jika, seperti yang dikatakan Tuan Tuashan, kota Praja Yanbei benar-benar berhasil memanggil dewa dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, bagaimana mereka bisa bertarung? Jalan buntu. Hentikan dia. Kerumunan bersorak serempak, ingin menyerbu dan mengganggu ritual pemanggilan dewa di kota Praja Yanbei. Namun, Kue Shichao, Zhiji, dan Jiru bekerja sama dengan sangat terampil, membentuk jaring pertahanan yang tak tertembus, menghalangi mereka dengan kuat, mencegah mereka mendekati kota Praja Yanbei sama sekali. Setelah serangannya gagal, Yinji, terengah-engah, berkata, cari cara untuk menciptakan kelemahan di pertahanan mereka. Selama ada kelemahan, aku bisa menghentikan ritual pemanggilan para dewa di kota Praja Yanbei. Baiklah, serahkan pada kami, kata Zhao Chenying sambil mengangkat tangannya dan mengaktifkan jimat pengikat 5 hantu dan jimat cahaya petir secara bersamaan. 5 setan kecil muncul tiba-tiba, menerkam sarang burung murai, burung pegar, dan susu ayam, mencengkeram kepala mereka dan menyeret kaki mereka, mencengkeram mereka erat-erat. Sementara itu, petir yang dipanggil oleh jimat petir meraung ke arah kepala mereka. Pada saat yang sama, Hao Li, Cheng Haoyu, dan Bone Woman juga melancarkan serangan mereka yang paling ganas. Meskipun Tuan Tuashan dan Yu Tianqi tertinggal selangkah karena kurangnya koordinasi, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Serangan mereka, meskipun tertunda, adalah yang pertama tiba, dan mereka berhasil membentuk pengepungan bersamaan dengan Hao Li dan yang lainnya. Dalam sekejap, bila pedang berkilat, tombak berkilauan, dan tinju beradu. Diiringi kekuatan jimat, meskipun gagal melukai ketiga Kue Shichao, mereka malah membuat kekacauan, dan celah kecil muncul di jaring pertahanan mereka. Oh tidak! Ketiganya, termasuk Kue Shichao, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mencoba memperbaiki situasi. Tetapi sudah terlambat. Yingji telah menunggu kesempatan ini, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya? Saat celah itu muncul, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan sangkar serangga. Kandang serangga itu melayang di udara, dan terdengar suara dengungan yang mengerikan. Ratusan lebah beracun hitam legam seukuran jari terbang keluar. Mereka adalah serangga gukuat yang dibesarkan Yingji dengan susah payah lebah haus darah. Lebah haus darah ini memiliki tubuh sekeras batu, sehingga sulit dibunuh bahkan oleh pembudidaya. Selain itu, mereka tidak hanya sangat cepat, tetapi mulut mereka juga dilengkapi dengan gigi tajam dan bergerigi. Gigitannya dapat menghancurkan logam terkeras sekalipun. Belum lagi sengat mereka, yang racunnya begitu kuat sehingga seekor gajah pun akan langsung mati karena sengatannya. Namun, memelihara dan menggunakan lebah haus darah sangatlah sulit. Setiap kali ia menggunakannya, Yingji harus memberi mereka makan dengan darahnya sendiri, dalam jumlah yang banyak, yang membuatnya lemah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ia biasanya menghindari penggunaan lebah haus darah kecuali benar-benar diperlukan. Sekaranglah saatnya berjuang mati-matian. Dalam sekejap mata, ratusan lebah haus darah terbang ke depan kota Praja Yanbei. Selesai. Melihat kota Praja Yanbei masih bergetar hebat dengan mata terpejam dan tidak bereaksi apapun, Yingji berteriak kegirangan, haha, di bawah serangan lebah haus darahku, bahkan orang kuat di alam Ki pendengar pun akan tamat. Zhao Chen juga menghela napas lega. Namun detik berikutnya, jantungnya kembali berdebar kencang. Karena dia melihat dengan jelas bahwa tepat saat lebah haus darah hendak menerkam wajah kota Praja Yanbei, lelaki itu membuka matanya dan tubuhnya berhenti gemetar. Gelombang niat membunuh meletus dari tubuh Yan Beixiang, menekan Zhao Chen dan yang lainnya bagaikan tanah longsor dan tsunami, membuat mereka sulit bernapas. Ini jelas bukan jenis niat membunuh yang bisa dimiliki oleh seorang master alam Ki pendengaran. Ekspresi Zhao Chen berubah drastis, dan dia berseru, oh tidak! Pemanggilan para dewa di kota Praja Yanbei telah berhasil. Yingji memaksakan diri untuk tetap tenang dan berkata, sekalipun dia berhasil memanggil para dewa, itu sia-sia. Lebah-lebah haus darahku sudah menerkam wajahnya. Dia celaka. Belum sempat dia selesai bicara, kawanan lebah haus darah itu menerkam muka kota Praja Yanbei, menghujani dengan hujan lebat bagai tetesan air. Ratusan lebah haus darah itu musnah, tak satu pun yang selamat. Sebaliknya, kota Praja Yanbei tetap aman, tanpa satu insiden pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Yingji kaget, tidak percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Lebah-lebahnya yang haus darah kebal terhadap pedang dan tombak, serta kebal terhadap air dan api. Bagaimana mungkin mereka semua mati mendadak dalam sekejap? Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah kota Yanbei terhadap lebah-lebah haus darah itu? Hanya Zhao Chen dan Tuan Tuashan yang menyadari ada yang tidak beres. Sungguh niat membunuh yang mengerikan.
Niat itu benar-benar bisa terwujud dan membunuh lebah haus darah. Kata Zhao Chen dengan suara berat, ekspresinya sangat serius. Lebah-lebah haus darah milik Qing Ji dicekik oleh bilah-bilah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari niat membunuh Yan Beixiang. Jika niat membunuhnya saja sekuat ini, seberapa mengerikankah jika kota Praja Yan Bei benar-benar bertarung? Kau baru saja bilang aku ditakdirkan? Yan Beixiang menatap Qing Ji dan berkata dingin, HMPH, kalian manusia fana berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lihat saja aku membelah kalian semua menjadi dua dengan satu pukulan. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang lebar Guanggong, mengangkatnya tinggi untuk mengumpulkan kekuatannya. Udara berderak dengan guntur yang memekakan telinga, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Rasakan ini. Sambil berteriak nyaring, kota Praja Yan Bei mengayunkan pedangnya ke bawah.